Halo, selamat malam semuanya. Wah, sudah ada 35 orang nih yang standby. Akhirnya kita hari ini sampai di sesi terakhir yang mungkin untuk sebagian besar orang paling ditunggu-tunggu juga karena dua orang ini juga adalah dua orang luar biasa yang akan saya ngobrol sama sama mereka berdua. Dua-duanya masih sangat muda. Tapi sebelum itu mungkin saya pengen dengar dulu nih teman-teman kalau sudah siap, sudah hadir, sudah standby, sudah siap untuk nonton, boleh post dulu di komen, supaya saya tahu teman-teman sudah ready dan kita bisa mulai segera. Ini ada yang udah hadir dari jam 7.35 bahkan sebelum kita live luar biasa ini Pak Tony Ongki Pratama. Teman-teman yang lainnya kedengeran suara saya mungkin? Hadir lagi Pak Sandi Suryaman. Oke, selamat datang kembali Pak. Siap nungguin Melia Emi. Kedengeran, oke mantap. Teman-teman yang lainnya mungkin boleh komen, boleh bilang kalau sudah hadir di sini supaya saya tahu teman-teman sudah hadir. Karena kan kita ini virtual event ya, kita nggak bertatap muka secara langsung. Jadi saya pengen tahu nih teman-teman di rumah sudah siap belum? Karena saya nggak bisa lihat teman-teman di rumah. Hadir, hadir lagi. Wih, ada Wilson. Ini Wilson Gunawan kan yang saya kenal atau Wilson Gunawan yang lain nih? Hai Jess, masih fresh aja abis mandi. Kalau nggak mandi, muka kayak gini nanti udah kelihatan lepek kayaknya. Oke, ready. Hadir, hadir. Oh, ada Wilson Chandra juga. Oke. Oke, teman-teman, selamat datang kembali ke acara Digital Charity Conference Entrepreneurs versus COVID-19. Acara ini diadakan oleh dari kita untuk Nakes, diorganize oleh Alpha CEO, dan disupport oleh Tamali Relations beserta seluruh brand baik dan community partner serta media partner yang telah membantu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu semuanya di sini. Sesi terakhir di hari pertama speakernya dahsyat, sayang kalau dilewatin, mau belajar dari Riko Huang. Dengerin tuh Riko udah ada di backstage, udah bisa ngedenger juga. Udah senyum-senyum sekarang dia. Hadir katanya, oke. Ya teman-teman, acara ini dan Riko melakukan gerakan TikTok sekarang. Oke, teman-teman, acara ini dibuat memang kita dalam rangka menggalang donasi untuk pengadaan APD atau alat pelindung diri bagi para nakes atau tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda depan dalam melawan COVID-19 ini. Nah, uh, digital, sorry. Dari kita untuk nakes ini sudah dijalankan atau pertama kali itu dimulai sejak Maret 2020 sampai saat ini, sampai tadi sebelum kita closing session sebelumnya, kita sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 1,8 miliar rupiah total donasi dan kita sudah menyalurkan APD ke lebih dari 400 titik rumah sakit, unit kesehatan, puskesmas di seluruh Indonesia. Dan kita tetap mau hal baik ini, kita tetap mau bantuan ini tetap terjadi, tetap berkelanjutan supaya teman-teman kita para nakes yang di garda depan ini masih tetap bisa pulang dengan selamat, bisa ketemu lagi sama keluarganya, nggak usah takut untuk yang namanya nanti takut keluarganya tertular atau semacamnya karena kekurangan APD yang cukup, yang memadai atau yang cukup. Nah, di acara ini kita akan tadi dari pagi sampai sore ini kita udah ngobrol sama lebih dari 5 speaker. Ada mulai tadi pagi ada Pak Brian Nelson, terus lalu ada lalu ada Freddy Ferdinand, lalu ada Pak Sukan Makmuri, ada Pak Andri Wongso, kemudian tadi ada panel Pak Gary Undarsa, Pak Ferry Tenka, dan Pak Michael Surya dari Adel Jewelry. Yang sudah ngobrol sama kita, berarti sudah ada 7 orang. Nah, kita masih ada 23 orang lagi yang akan sharing insight, sharing knowledge, sharing pengalamannya ke teman-teman semua yang ada di rumah.
hopefully saya harap mudah-mudahan dari acara ini bukan cuma bisa ngebantu para nakes atau tenaga kesehatan di luar sana, tapi juga bisa membantu teman-teman di rumah dari insight dan sharing yang dibagikan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja mungkin saya akan panggilkan 2 orang yang luar biasa ini. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum kenal, katanya kan tak kenal maka tak sayang, makanya saya akan sedikit memperkenalkan dulu. 2 orang luar biasa ini sebenarnya kalau nggak salah adalah teman sekolah dulu. Bener ya? Ya nanti saya tanya bener apa enggak tuh. Tapi Riko sudah memberikan jempolnya sambil minum. Buat teman-teman yang udah pada buka puasa kan ya? Aman? Oke. Oke, ya. Kedua orang ini adalah sebenarnya dulu teman sekolah, tapi kemudian mereka punya jalannya masing-masing, mereka punya usahanya masing-masing. Dua-duanya masih lebih muda dari saya, ketahuan banget ya berarti nanti umurnya. Dua-duanya masih lebih muda dari saya, dua-duanya adalah seorang yang sukses, seorang yang sangat inspiratif, seorang pebisnis yang satu adalah di bidang retail, e-commerce fashion, yang satu lagi di retail juga, tapi retailnya nggak retail ya sebenarnya B2C kalau Riko kali ya, dengan Alonanya dan dropship aja. Sementara Yasa dengan Men's Republic-nya, dan sekarang ada brand baru atau lini baru dengan Women's Republic. Nah, keduanya ini walaupun umurnya masih sangat muda, pernah juga mengalami kegagalan, pernah juga mengalami sesuatu tantangan besar dalam bisnis mereka. Jadi saya harap teman-teman juga bisa belajar banyak dari Riko dan Yasa malam ini. Dan please teman-teman jangan malu bertanya, karena malu bertanya tadi sesat di jalan. Jadi silahkan teman-teman boleh bertanya apapun ke Riko dan Yasa. Nanti saya akan bantu memilih pertanyaan untuk dijawab oleh Riko dan Yasa. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada Riko dan Yasa. Yeay! Makasih loh ditepuk tanganin, saya bahagia. Kalian kenapa ketawa? Teman SD gua ini lucu jadi. Halo. Kalian berdua memang sudah sangat-sangat lucu masing-masing kayaknya ya. Langsung ketawa loh. Oh ini ada, sorry, sebelum kita mulai ada yang bertanya, sesi patung bukan malam ini? Bukan, sesi patung itu di hari ketiga pagi. Sesi patung tuh di hari ketiga pagi. Oh sudah dijawab juga sama tim kita. Thank you tim. Wah kita nggak diharapin kok, harusnya patung. Ya udah, kita tanpa berlama-lama kita panggil aja patung sekarang juga ya. Kita panggil patung sekarang ya, gantiin kita. Yas, apa kabar? Kayaknya kemarin sempat diet, Yas. Baik, lumayan karena terlalu lama di rumah jadi harus diet karena udah naik banyak kemarin. Sekarang lagi diet lagi? Lagi diet lagi. Riko, apa kabar? Baik. Di rumah? Kenapa? Makin sibuk aja kayaknya, Pak. Iya, main pingpong dong tiap hari. Jadi Anda main pingpong ketika saya ajak technical meeting? Ya, yang telat itu. Oke. So far gimana bisnisnya? So far gimana kerjaan buat Riko dan Yasa? Anjur. Riko ambiar, Jess. Riko senyum-senyumnya penuh maksud kayaknya. Lagi mode survive. Yang penting survive. Yang penting survive. Riko panen, Jess. Katanya bulan depan mau beli mobil baru. Warna apa lagi kali ini? Nggak juga gitu. Kalau lu mau beliin boleh ya. Oke. Nah, teman-teman malam ini kita akan ngobrol soal networking karena kenapa kita pilih topik ini buat Riko dan Yasa, dan thank you banget Riko dan Yasa juga sudah setuju untuk ngobrol soal topik ini dan sudah setuju juga untuk contribute di acara ini, karena dari kita dan tim kita dan banyak orang yang ketika saya tanya apa sih yang mau diobrolin sama Riko sama Yasa, banyak yang bilang kayak oke, gimana kalau ngobrolin soal networking, dan I think itu juga salah terinspirasi sama salah satu podcastnya Yasa, episode 12, gue masih ingat banget itu. Episode 12. Wadaw. Episode 12 itu akan ngebahas tentang networking, dan itu
ya podcastnya Yasa dan videonya Riko di YouTube itu sangat penuh ilmu dan sangat penuh pembelajaran ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa langsung cari tahu tuh podcastnya Yasa dan YouTube-nya Riko. Ya kita akan ngebahas soal networking karena banyak orang yang mungkin kesulitan atau punya tantangan atau punya challenge ketika kita ngomong soal networking. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak lebih mendalam, menurut Yasa sama Riko, seberapa penting sih networking ketika membangun sebuah bisnis? Siapapun yang mau duluan boleh, silakan. Gue nggak mau nunjuk siapa yang pertama, karena kalian kan udah kenal satu sama lain kan ya. Riko pertama. Tweet. Nggak duluan dah. Networking. Kalau bagi gue networking penting banget karena ada di beberapa kondisi bisnis tuh kayak gue lagi mentok, terus gue butuh relasi untuk bantu masalah gue. Terus kadang juga kayak misalkan mau nyari vendor, mau nyari supplier, terus kayak butuh informasi apapun, gara-gara networking tuh dengan mudahnya kita bisa dapatkan gitu. Sisi lainnya, makin banyak networking dan apalagi makin luas dan makin positif, itu juga ngubah mindset kita sebenarnya. Karena yang tadinya teman kita sedikit misalkan, terus lama-lama kita networking, dapat teman-teman yang berkualitas, susah senang bareng tuh jadi kayak bisa tempat buang sampah, juga bisa dapat ilmu juga. Jadi menurut gue pentingnya networking itu. Gimana tempat buang sampah? Nah, biasanya tuh gue jadi tempat buang sampahnya Riko, Jess. Oh, gitu. Kan namanya pengusaha nih, omset lagi turun nih, gitu kan. Terus butuh teman curhat dong, butuh teman ngobrol. Gue tanya, Yas, omset lu turun nggak? Gitu kan. Oh ya, saya bilang turun. Nah, hati gue menjadi lega karena gue punya teman. Dia nyari teman kesusahan ya. Sama seperti kejadian gue SMA. Kalau dulu kan nilai gue jelek, gue cari teman. Ketemu Yasa, ya udah sama gue jadi lega. Jadi kita punya semangat motivasi untuk bangkit gara-gara itu. Kalau lagi rame nyari Yasa juga nggak? Nah, itu kalau lagi rame gue dilupain. Nyari Yasa juga. Oke. Nah, Yas, menurut lo gimana sih seberapa pentingnya networking menurut lo? Menurut gue penting, tapi mungkin yang menjadi lebih penting itu bukan seberapa banyak networking atau teman yang kita punya, tapi seberapa berkualitas teman-teman yang kita punya. Jadi gue lebih memilih untuk berteman sama 20 orang yang sangat berkualitas dan punya hubungan yang sangat berkualitas dibandingin cuma sekedar kenal sama 200 orang. Jadi pastinya penting, tapi yang paling penting itu bukan cuma sekedar kenal. Gue kenal sama Riko, gue kenal sama Jessica, tapi seberapa intens gue membangun hubungan baik gue dengan Riko dan Jessica. Bukan cuma asal kenal doang, tapi lebih ke membangun networking yang berkualitas kalau gue lihat, yang paling penting. Oke. Itu interesting tuh, membangun networking yang berkualitas gitu kan. Tapi kan mungkin teman-teman masih kayak membangun networking yang berkualitas itu dikatakan berkualitas itu ada indikasinya nggak sih atau ada indikatornya nggak sih sampai tahap mana kita bisa bilang bahwa gue sama dia memang dekat, bukan cuma kayak kenal doang. Oke. Kalau gue mungkin setiap orang punya gaya berteman atau gaya networking yang beda-beda. Kalau gue sebenarnya kurang begitu nyaman dengan mengikuti banyak acara yang ramai-ramai kalau gue. Jadi misalnya ada acara networking nih, komunitas entrepreneur atau apa yang ramai-ramai, atau datang ke sebuah conference terus abis itu kita bernetworking di sana, tukeran kartu nama, ya itu penting juga. Cuma kalau gue tipe orang, karena gue yang sangat super introvert, jadi gue nggak begitu nyaman sebenarnya di membangun networking tuh di keramaian. Jadi gue lebih memilih gini, andai kan gue ngelihat gue sama Jessica tuh ngerasa gue cocok nih ngobrol sama Jessica, dia ngebangun gue lebih milih untuk ketemu sama Jessica sebulan sekali buat ngobrol, membangun hubungan yang intens. Jadi gue punya satu orang teman baik gue, namanya Richard. Si Richard itu menjadi peer coach gue, Jess. Jadi setiap minggu, selama seminggu sekali, itu gue setiap seminggu sekali ketemu sama dia. Kalau sekarang di masa corona ini kita Zoom setiap minggu, itu untuk update apa yang terjadi sama bisnis gue dan personal gue, dan gue juga update apa yang terjadi sama bisnis dan personalnya si Richard. Jadi bisa gue bilang intens itu pada saat
gue bisa merasakan apa yang dia lagi rasakan, begitu juga sebaliknya, dan gue bener-bener mengerti bagaimana menggunakan sepatunya Richard dan Richard menggunakan sepatu gue. Jadi bukan cuma sekedar gue punya kontaknya dan gue kenal, tapi lebih ke kalau misalnya gue lagi susah banget dan gue telepon Richard, Richard bisa angkat telepon gue yang pertama. Mungkin itu yang gue bisa bilang networking yang berkualitas, bukan cuma asal sekedar kenal. Oke, kalau menurut Riko tuh gimana, Rick? Gue setuju banget sama jawaban Yasa Singgi. Jangan gitu dong. Kalau gue pribadi gini, memang gue orangnya introvert. Jadi, tapi kalau di luar kepribadian gue tuh bisa split untuk jadi tidak introvert. Tapi di beberapa momen ada juga, misalkan gue ketemu sama beberapa teman yang memang gak cocok. Jadi misalkan dari 10 teman, gue ngobrol, akhirnya gue cocok dengan dua orang. Nah, definisi cocok bagi gue adalah gue sih biasa feeling aja sih kayak orang ini kayaknya ngobrolnya enak nih, saling terbuka itu nggak yang kayak membara-bara terus kayak membludak-bludak gitu kan, ada orangnya seperti itu. Terus gue kebetulan kalau baru kenal tuh orangnya lebih banyak diem daripada ngomong kalau benar-benar yang nggak kenal banget gitu. Nah dari situ barulah muncul yang namanya saling terbuka satu sama lain. Lama-lama dibangun, kan nggak mungkin satu hari kita nge-share dapur kita, ini update gue gini, segala macam. Tapi lama-lama dibangun selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya cocok, ya udah kita baru jadi bertukar ilmu, terus jadi teman curhat gitu. Terus networking itu menurut gue nggak terbatas usia, jadi nggak mesti gue muda, terus gue harus networking sama yang muda juga. Enggak, kadang-kadang gue juga networking sama beberapa orang yang gue mungkin seumur papa gue kali ya, seumur bokap lah gitu. Terus bisa nyaman juga, cocok juga, jadi nggak terbatas kalau kita muda, kita hanya bisa networking sama yang muda gitu. Bahkan juga beberapa teman gue ada yang lebih muda dari gue juga karena networking. Jadi intinya networking itu nggak terbatas usia, terus juga cocok-cocokan. Yang penting juga kualitas apa yang diobrolkan, dan itu butuh waktu bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan sampai cocok biasanya gitu. I see. Bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan, Rick. Salah. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kebalik gue nyebutnya ya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Even menurut lo kalau misalnya kayak di era yang sekarang ini dengan segala jenis segala jenis teknologi yang ada, itu bisa mempercepat prosesnya nggak sih? Atau menurut lo ya sama aja, itu it takes like berbulan-bulan dan bertahun-tahun seperti kata lo itu tadi? Biasanya kalau lewat kayak gini, pengalaman gue kemarin banyak yang WhatsApp ngajak ketemu ngobrol tapi via Zoom kan gini. Sama balik lagi, ketika gue ngobrol, ya pasti kita ngobrol, apa kabar, saling bertukar ilmu. Tapi nanti kan ada kayak seleksi alam gitu. Jadi dari 10 teman yang ngobrol, kayaknya yang cocok 2. Terus lama-lama kita nyaman sama 2 itu, ya kita berlanjut. Memang sekarang ini kesempatan yang jauh lebih cepat untuk networking sebenarnya. Karena yang tadinya yang tadinya punya waktu yang susah ketemu karena punya kesibukan masing-masing, sekarang jadi, gue harus ngapain ya hari ini. Terus ada yang mulai rajin bikin konten di Instagram, ada yang lebih mudah dihubungi sekarang gara-gara nggak punya kerjaan. Akhirnya saling cocok-cocokan ketemu via Zoom. Kalau soal cocok, balik lagi menurut gue sih pengalaman bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun baru cocok gitu. Rick, ini kita lagi ngomongin networking apa nyari pacar sih, Rick? Nah, itu Riko jagonya, Jess. Networking. Bahasa dia orang lebih sama. Bahasa dia dari tadi, dari 10 orang, terus ngobrol-ngobrol, yang cocok 2, terus berlanjut. Kurang lebih sama, Jess. Kurang lebih sama. Oke, guys, menurut lo gimana? Dengan adanya teknologi kayak gini, itu mempercepat atau menurut lo sama aja? Mungkin gini, gue ngelihatnya dengan adanya teknologi tuh kita sama orang yang mungkin selama ini kita lihat jauh tuh sebenarnya sekarang tuh jaraknya tuh cuma 1 jempol aja. Mungkin sebenarnya gue kalau pengen hubungin Donald Trump atau hubungin misalnya Richard Branson, sebenarnya kan cuma dengan 1 jempol aja gue bisa menghubungi dia. Pastinya akan jadi jauh lebih cepat. Dan seringkali menurut gue banyak orang yang suka kelewatan batas pas lagi menghubungi orang itu karena dia tuh udah merasa dekat duluan mungkin. Karena dia selalu ngeliat postingannya tiap hari, liatin IG story-nya tiap hari. Gue ngerasa
tiap hari tuh gue ngeliatin lu dan gue jadi pengen ngobrol sama lu, pastinya jauh lebih gampang untuk menghubungi dan reach out mereka. Tapi bahayanya menjadi kadang orang jadi nggak tahu batasannya. Kadang kan bukan berarti pada saat kita follow seseorang di Instagram kita bisa dengan mudah berinteraksi sama dia. Kadang juga orang jadi nggak tahu batas-batas yang baiknya itu sampai mana. Oke, itu interesting untuk dibahas selanjutnya. Ngomongin soal batas-batas yang baik gitu kan. Gue yakin Yasa sama Riko itu kan sebagai orang yang dengan banyak followers dan sering tampil di mana-mana, sering sharing juga di mana-mana. Nah, Riko itu. Yasa dan Riko kan sering banget nih dia sama orang-orang yang baru kenal atau orang-orang random yang ngajak kenalan atau bahkan tiba-tiba ngajak makan dan ngajak ketemuan. Minta duit. Oh oke, minta duit. Nah, gue nggak tahu kalau itu. Baik itu offline ataupun via sosial media. Tadi kan Yasa bilang itu jadi ada batasan-batasan yang mungkin orang jadi blur, yang orang jadi keblinger gitu atau blunder yang jadinya mungkin membuat kalian kurang nyaman atau menurut kalian jadi kurang proper. Nah, apa sih kira-kira contoh dari hal-hal itu seperti apa supaya mungkin teman-teman di sini juga bisa belajar ketika nanti ngajak kenalan seseorang atau misalnya memang mau membina networking sama seseorang, mereka akan tidak melakukan atau akan menghindari untuk melakukan hal-hal tersebut. Mungkin gue suka mencontohkan dengan cerita ini, Jess. Jadi gue juga pernah cerita ini di Instagram gue dan di podcast gue. Jadi ada satu kenalan gue yang dia seorang anak SMA waktu itu, tinggal di Medan. Tapi anak SMA ini bisa ketemu dengan seorang konglomerat dari Malaysia, itu Tony Fernandes. Gue tahu tuh ceritanya. Itu cerita legend yang selalu gue suka bawain kemana-mana. Jadi singkat cerita buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, jadi ada satu anak SMA, dia anak biasa-biasa aja, bukan anak konglomerat, bukan siapa-siapa. Satu hari dia bisa kenalan sama Tony Fernandes. Gara-gara dia nggak sengaja ketemu sama Tony Fernandes di Singapura, terus kenalan di sana, terus abis itu dia berbaik hati beliin Tony Fernandes sebuah baju Damn I Love Indonesia, terus dia kirimin ke hotel Tony Fernandes. Singkat cerita gitu. Apa yang gue pelajari dari cerita anak ini namanya Andrew, yaitu adalah kita kalau pengen kenal sama seseorang, sebenarnya nggak harus sama orang yang lebih hebat atau lebih sukses atau siapapun. Menurut gue sama siapapun kita mau kenalan, kita harus punya value yang kita bawa terhadap seseorang itu. Nggak bisa cuma gue ketemu sama Jessica, Jess bantuin gue ini dong, kenalin gue sama ini dong, atau gue pengen ikut ini, bisa bantu nggak? Itu terkesan kita pengen ngambil dari orang itu. Tapi beda kalau misalnya kita punya sebuah value yang kita bawa, terus kenalan sama Jessica pelan-pelan. Andai kan kita punya value, juga menurut gue nggak etis kalau ditawarkan langsung. Contoh misalnya gitu, kadang tuh orang suka terima mentah-mentah. Dia bilang, oke, kita harus punya value yang dibawa. Tapi nggak bisa nih, gue baru pertama kali, gue belum kenal sama Jessica sama sekali. Terus gue langsung bilang, Jess, gue rasa gue punya value buat lo bisa gak bantu gue? Ya nggak bisa begitu juga gitu. Jadi kalau gue setiap kali mau kenalan sama orang, gue selalu kenalannya pelan-pelan. Mungkin gue dari follow dulu di Instagramnya, lalu gue coba DM, kenalan doang, no agenda, nggak ada maksud apa-apa, kenalan, sering komen di postnya, terus mungkin kalau dibales, gue bisa ajak ketemuan dulu, tukeran nomor HP dulu. Ya gue bangun hubungannya dengan natural aja, nggak ada pikiran gue dari awal, oke, gue pengen kenalan sama dia untuk gue nanti di bulan keberapa gue ngambil sesuatu. Gue lebih pikir kenalan, gue pengen jadi teman lo aja. Kalau misalnya nanti seiring berjalan waktu pas kita berteman, kita punya project atau bisnis yang bisa kita jalanin bareng, ya udah bagus. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa, kita jadi teman aja. Jadi menurut gue kalau kita pengen kenalan sama seseorang, mindset-nya itu yang harus tanamin sama diri kita, bukannya gue pengen lu bantuin gue, ataupun juga gue pengen bantuin lu asal lu bantuin gue. Tapi sincere aja, tulus gue pengen berteman sama lu karena gue ngelihat lu orang yang menarik, lu orang yang baik, orang yang bisa bawa positif buat gue.
ya udah gue pengen berteman aja. Jadi gue lebih menggunakan prinsip itu selama apa namanya gue bernetworking selama ini. Kadang tuh gue juga suka lucu ya gini, Jess. Gue sering orang menerima kalimat motivasi mentah-mentah bahwa oke, lu harus networking, lu harus bawa value gitu. Gue kadang suka dapat DM di Instagram bilang kayak gini, halo Yasa, saya pengen kenalin Yasa sama temen Yasa, saya pengen kenalin Yasa sama teman saya, dia pengusaha hebat, networknya segini, asetnya segini, mau gak Yasa ketemu sama dia? Dia mungkin mikir kalau gue bawain Yasa seorang yang hebat, mungkin Yasa mau ketemu sama gue dan orang ini. Dan yang lucu adalah, padahal orang yang dia mau kenalin itu adalah teman baik saya gitu. Jadi, kadang tuh orang tuh merasa semua orang tertarik diajak kenalan, cuma karena duit. Kalau gue bisa kenalin lu sama pengusaha yang lebih hebat, kalau gue bisa bawa value duit ke lu pasti mau kenalan sama gue. Padahal belum tentu. Bisa jadi orang mau kenalan sama kita, itu cuma karena ngerasa nyaman aja, ngerasa gue enak gitu ngobrol sama lu tuh, ngerasa nyambung, gak harus bawa value yang bersifat duit gitu. Jadi gue ngelihat intinya adalah pada saat kita pengen bernetworking atau kenal sama orang, coba untuk setulus mungkin, intinya adalah untuk berteman, bukan untuk mencari bisnis di awal. Tapi kalau udah berteman dan nanti ada bisnis, ya itu bagus gitu. Itu bonus gitu ya. Gitu. Oke, menurut Riko gimana, Rik? Jadi kalau gue tuh pernah ada teman gue bilang gini, ada sebuah cara untuk kita bisa kenal sama orang dengan cara kita kenalan dengan orang yang kenal dengan orang kita tuju. Contoh ya, misalkan gue ngefans sama Raditya Dika. Gue pengen kenalan sama Radit nih. Entah karena gue ngefans, gue suka kontennya, dia inspirasi gue, dan lain-lain. Nah, gue pengen ngasih satu studi kasus yang berhubungan dan membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa kenal sama orang kalau kita kayak nge-reach 6 orang yang kenal si orang tersebut. Jadi waktu itu gue ceritanya udah berapa tahun deh gue ngikutin kontennya Radit semua. Terus gue pengen nge-reach dia. Yang pertama kali gue lakukan adalah gue nggak kenal siapa sih teman-temannya dia dan lain-lain. Gue nggak ada tujuan juga. Terus singkat cerita, gue punya tetangga di Pasar Minggu, seorang YouTuber namanya Ridwan Hanif. Cuman beda rumah sama gue. Terus tim gue bilang, kok itu dari Ridwan Hanif tau? Gue bilang, oh siapa tuh temen? Oh YouTuber. Oh iya oke, keren. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue bisa kenal sama Ridwan. Entah karena dia DM gue atau gue DM dia deh pokoknya. Ya terus kan udah selesai. Gue nggak ngajakin collab segala macam karena secara followers dia besar, gue kecil. Jadi gue pakai prinsip gue nggak mau minta dulu sama dia. Gue nggak mau pansos. Tapi karena si Ridwannya asik, Ridwan ngajak gue ketemu ke rumah. Ya udah, gue datang ngobrol. Bener kata Yasa, nggak ada agenda sama sekali. Gue di situ cuman agenda gue sebagai teman, gitu. Pun ketika dia udah mulai nanya, bisnis gimana? Ya udah, gue baru membuka. Gue nggak datang, Ridwan, miskin lu, bisnis begini, gitu. Nggak gitu. Jadi pas ketemu, ngobrol, kayaknya dia nanya bisnis, ya kita gue sharing. Terus gue balik nanya ke YouTube. Kan mulai cair dari situ kan. Lama-lama jadi teman. Dan apa yang gue share ke dia tuh beneran tulus, bukan fake. Akhirnya, ya Ridwan ngajakin collab. Gue ajakin dia collab dulu. Muncul. Terus singkat cerita berapa bulan gue udah nggak kontak lagi. Cuma apa kabar ya. Sisanya Ridwan ngajakin collab waktu gue beli mobil kan. Terus singkat cerita, gue pakai prinsip bantu orang dulu juga. Jadi waktu itu kebutuhannya Ridwan lagi butuh kantor. Kebetulan gue punya tempat. Ridwan cerita sama gue, kok gue mau bikin kantor nih. Gue bilang, oh ya udah lu pakai tempat gue aja. Berapa? Pakai aja gratis. Karena gue emang nggak nempatin. Gara-gara itu Ridwan kaget ngeliat gue. Wah, ini orang mungkin di pikiran orang, ini orang mah semua orang tuh berbaik pasti ada agendanya kan. Tapi karena gue tulus, ya udah akhirnya Ridwan mengiyakan. Dia seneng, dia happy. Nggak lama dia ngenalin gue ke Radit via WhatsApp karena gue nggak minta sih. Jadi tiba-tiba dia ngenalin ke Radit, katanya coba lu kontak Radit aja buat Ferrari, gue bantuin bro. Nah, tahu-tahu Radit, oke, ke kantor gue, besok kita bikin konten. Akhirnya gue bisa kenalan sama Radit sampai sekarang. Jadi dari cerita itu,
gue memang nggak bisa ketemu Radit langsung, tapi mungkin Ridwan satu ya, mungkin ada beberapa orang yang lebih tinggi yang gue harus lewatin lima orang lagi nih, tapi dengan satu orang itu gue bantu dia, nggak ada agenda, bener kata Yasa, gue bisa nge-reach orang itu. Ya akhirnya kita jadi teman. Terus ke Radit, gue minta-minta nggak juga sama. Selagi Radit nggak bisnis gimana ya, gue nggak akan nyerita apa-apa. Jadi gue cuma sebatas temen. Sekemampuan gue ngobrol aja sebagai seorang introvert seperti apa. Ya udah berteman aja. Lama-lama, ya akhirnya kita bisa ngobrol. Gue kadang kalau bingung gue telepon, bang, gini gitu loh. Dia nge-share juga, gue share juga. Ya jadinya seperti itu. Intinya itu. Nah, gue ada mau nyambungin just sedikit. Jadi boleh, itu yang tadi Riko bilang tuh bener banget. Itu ada penelitiannya. Jadi ada seorang sosiolog namanya Pak Robi Muhammad. Si Pak Robi Muhammad tuh bikin sebuah penelitian. Ternyata jarak kita pribadi sama orang yang mau kita kenalan, seterkenal apapun, biasanya itu jaraknya tuh 5 orang. Jadi setelah 5 orang, misalnya kita pengen ketemu sama Pak Jokowi deh, misalnya gitu. Biasanya untuk nyampe ke Pak Jokowi aja tuh biasanya itu jaraknya 5 orang. Mungkin dari gua ke Riko kenal sama Jessica kenal sama Gusti misalnya kenal sama siapa lagi temennya ini mungkin kenal sama Pak Jokowi gitu. Jadi sebenarnya jarak kita, tadi yang lu bilang soal ada teknologi ini juga nyambung juga. Jarak kita, apalagi ada teknologi, sama orang yang mau kita kenal itu sebenarnya itu singkat, nggak begitu jauh-jauh banget. Nah, yang paling mudah adalah kenalan sama orang itu dengan referensi dari temannya lagi, gitu. Friends of friends ya jadinya ya. Iya, kalau misalnya gue dikenalin sama orang, tapi yang kenalin Riko, oh gue udah tahu nih, Riko nggak mungkin jahat sama gue, dia pasti ngenalin orang yang baik, gitu. Kalau nggak baik, pasti si Riko dan telepon gue, lu hati-hati ya kalau dihubungin sama dia. Tapi kalau misalnya Riko yang kenalin, oh saya udah percaya, oh ini emang udah pasti baik, jadi saya pasti percaya apa yang dikenalin sama Riko, gitu. I see. Tapi tadi balik ke topik tadi kan Yasa sempat bilang bahwa ada beberapa nih yang membuat Yasa juga nggak nyaman ketika misalnya di-approach orang yang misalnya juga nggak tahu, maksudnya kayak belum ada apa-apa terus tiba-tiba minta sesuatu, atau even though dia bawa value tapi dia mengharapkan sesuatu itu jadi sesuatu yang nggak nyaman. Tapi kalau menurut Riko, ada nggak sih hal lain yang kurang nyaman atau yang kurang proper ketika lo di-approach nih, posisinya lo yang di-approach sama orang, tapi terus dari awal gara-gara orang itu melakukan itu, dari awal lo udah jadi agak-agak ilfeel gitu misalnya? Enggak, sebenarnya kalau gue lebih open aja gitu. Gue memaklumi orang dengan tingkah lakunya masing-masing. Cuman gue nggak dengan mudah akan menerima dia kalau gue nggak kenal sama dia. Jadi biasanya gue akan tanya teman gue lagi, ini orang siapa ya? Resiko apa yang akan terjadi kalau gue bisa kenal sama dia? Terus apa plus minusnya? Jadi gue lebih kayak bertanya-tanya, bikin kayak semacam ini kali ya, kayak iya meta. Nah itu Jess, gue sama Riko sering kayak gitu tuh Jess. Oh gitu. Gimana? Gue kalau mau ketemu sama orang, terus kayaknya gue inget nih si Riko pernah ketemu sama dia nih, gue pasti telepon Riko. Ini orang gimana kok? Songong gak nih orangnya, baik gak nih gitu. Kalau misalnya enggak, oh ya udah gak usah deh gitu. Jadi kita kayak suka saling konfirmasi gitu, ini orang gimana. Bukannya nggak mau ketemu ya, tapi karena apa ya, kayak sekarang gue lebih berhati-hati untuk ketemu orang, dan maksud gue kan nggak kenal lu gitu loh, gue harus tahu lu siapa dulu, kecuali rekomendasi dari teman itu oke, gitu loh. Kayak misalkan ya saya bilang, nih gue kenalin ke sini nih, dia butuh ini nih, oh ya udah, karena gue udah tahu Yasa orangnya seperti apa, ya kurang lebih yang Yasa rekomendasikan seperti itu gitu. Akhirnya ya udah, gue oke-nya ya udah sip yes. Oke, berarti kalau misalnya gue bilang bahwa networking itu atau kenalan sama seseorang itu, even though memang kayak lo ngefans banget nih sama dia, atau lo memang adore banget nih sama dia, untuk ngebina networking itu bukan sesuatu yang instan. Menurut kalian setuju nggak dengan hal itu? Ya, kalau gue setuju. Setuju. Memang even butuh, ya. Ya nggak apa-apa, lanjut ya. Gue ngerasa memang butuh proses. Sama lah kayak kita cari sahabat, ya. Tadi bener juga yang tadi kata Riko, cari pacar juga kita nggak mungkin bisa ngajak jalan cuma dengan sekali kenalan kan, ngajak pacaran apalagi ngajak nikah, alias misalnya menikah itu berpartner bisnis gitu, pasti butuh prosesnya. Jadi sabar aja kalau misalnya
gue selalu ngerasa gini, misalnya gue sendiri suka approach orang, tapi nggak ditanggepin, gue juga nggak marah. Menurut gue wajar aja karena dia nggak kenal gue, gitu. Bukan berarti pada saat gue approach orang dan gue dicuekin, belum berarti lo itu orangnya sombong. Bisa jadi emang karena nggak kenal aja, nggak nyaman aja kenalan sama tiba-tiba stranger gitu. Kayak kita lagi jalan di mall, tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, pasti kan rasanya nggak enak. Sama kita mungkin kadang langsung komen atau langsung DM orang di sosmed nggak dibalas juga itu wajar. Memang mungkin bukannya orangnya sombong atau susah kenalan, emang belum dapat aja, nggak kenal aja gitu. Makanya gue kalau mau kenalan sama seseorang, gue selalu kadang sering-sering komen, kadang gue DM berapa kali, dia IG story apa, gue coba reply, coba buka obrolan. Terus pas gue tahu misalnya dia hari raya Idul Fitri, gue mencoba untuk ngucapin secara personal, gak di kopas dan gak di forward dan gak di broadcast. Dia lagi Natalan, gue juga coba ucapin. Udah begitu aja. Terus udah gue ngerasa, wah kayaknya kita udah sering ngobrolnya, udah cair. Ya udah, gue selalu memang jadwalin, kadang sebulan 2-3 kali. Makan bareng yuk gitu. Mau bahas apa? Nggak bahas apa-apa, gue pengen makan aja, pengen ngobrol aja gitu. Sama gue juga sama Riko nih. Gue udah lama nih gak ketemu Riko. Riko muncul di IG story gue. Ya udah, gue langsung, cuy, ketemuan yuk. Gitu. Gak ada yang mau dibahas, ketemuan aja gitu. Dan yang paling penting ketika ketemuan beneran jangan ada yang dibahas ya, jangan ngomong yang gak ada yang dibahas, tapi malah ada agendanya gitu ya. Yes. Iya, maksudnya jangan misalnya emang kalau kita pengen nawarin bisnis, gue akan langsung ngomong sama orang biasanya. Jadi misalnya gue mau ada bisnis sama lu Jess, gue nggak bakal Jess ketemuan yuk ngobrol-ngobrol aja. Tiba-tiba pas ngobrol-ngobrol aja lu gue tawarin bisnis gitu, atau gue minta tolong, gue akan langsung straight to the point karena gue udah kenal sama lu Jess. Jess, gue butuh bantuan, lu mau gak jadi pembicara di sini Jess? Kalau dia mau ya udah lanjutin, tapi kalau nggak mau ya udah, dari situ dia udah tahu. Jadi Jessica-nya lu juga nggak buang-buang waktu kan ketemu sama gue. Oke. Itu jadi gue ketika lu ngobrol kayak gitu ya, ketika lu tadi explain kayak gitu ya, itu jadi langsung kayak gue lagi bingung. Ini gue mau pertanyaan yang mana ya? Karena itu tadi berkaitan sama beberapa pertanyaan yang mau gue tanyain. But overall gini, jadi gini, tadi ngomongin yang soal terakhir dulu deh, ketika lu mau nawarin bisnis ke orang gitu kan ya. Kan di podcast gue nge-referring to podcastnya Yasa ya, karena menurut gue itu podcast menurut gue sangat-sangat berguna banget. Tadi buat teman-teman nih, gue promosi nih sekalian nih. Yang tadi podcastnya Yasa yang soal anak muda yang ketemu sama Tony Fernandes itu podcastnya Yasa episode 1. Terus yang soal networking podcastnya Yasa episode 12. Gila, gue hafal. Soalnya dua itu, tapi frankly speaking dua itu menurut gue paling berkesan, yang gue nggak akan lupain cerita itu. Dan ternyata juga dari sisi kalau di podcast saya bilang ya, listenersnya juga itu termasuk yang paling banyak juga, Jess. Karena itu merupakan keresahan gue pribadi juga, dan gue mencoba untuk membahasnya sepraktikal mungkin juga gitu. Jess. Yes. Jadi kalau si Yasa nih zaman SMA itu termasuk bintang yang mudah memposisikan diri karena humble. Kalau gua kan datang ke sekolah, tujuan gua tidur, cari uang, makan, dan bercurhat kepada teman gua Yasa. Tapi gua cukup ini punya struggle ketika ngobrol sama orang, gue bingung ngomong apa dan lain-lain gitulah. Tapi gue sambil memodel Yasa. Jadi pas zaman SMA, wah ini orang gampang dekat sama orang ya, humble gitu. Karena di saat yang lain ngobrolinnya kerjaan-kerjaan atau pekerjaan sekolah, ini orang ngomongnya hal yang ringan, yang memang dia kayak memang anaknya tulus dan nyaman aja untuk diajak ngobrol gitu. Aduh, tulus dan nyaman bahasanya. Ya, sampai sekarang begitu. Kalau ngobrol sama orang, gue lihat Yasa ya gitu. Makanya Yasa itu kalau jadiin playboy sebenarnya bisa, cuman dia ya gitu. Weh, gue setia cuy. Si Riko itu masalahnya setiap hari datang ke sekolah telat, makanya nggak sempat bergaul. Dia dihukum mulu di luar kelas. Kalau gue datang ke sekolah tepat waktu. Nah si Riko kagak pernah tepat waktu, telat. Jadi dia dihukum di luar kelas sendirian.
Nah, gue pinjemin buku ke dia, sampai buku gue dirusakin sama si Rico. Gila, masih ingat loh, Rick. Masih ingat ya, sama masih ingat itu loh. Kayaknya berarti dia pahit banget itu sama tubuh. Nggak, karena jadi waktu itu Jess, waktu pertama kali gue lagi hot-hotnya pengen berbisnis, gue baca satu buku namanya The Power of Kepepet. Nah, terus buku itu tuh gue gilir ke teman-teman gue. Ke teman gue si A, si B, si C, ke Rico. Pas bukunya balik dari Rico, udah hancur. Lo apain, Rick, itu buku? Karena waktu itu gue telat 6 kali. Katanya kalau telat 9 kali gue dikeluarin dari sekolah. Itu masih fase dipanggil orang tua, jadi oke lah, gue dipel lah. Dari lantai 4 sampai 1, Yasa ngasih buku. Gue bilang, ini buku bagus nih. Sebetulnya waktu itu nggak dikasih, gue nyolong dari Yasa karena ada di meja. Buku bagus, gue bawa lah, ya udah gue baca sambil. Sebenarnya sih Jess, menurut gue yang penasaran itu adalah Rico, karena kalau gue biasanya sih ketemunya masih sama orang-orang biasa. Cuma Rico tuh kalau gue liatin di YouTube-nya, apalagi di Instagram-nya kemarin, network-nya udah sama Sandiaga Uno, Jess. Iya, gila, keren banget. Beda. Nah, itu tuh yang harus digali. Itu nanti gue akan kesana. Oke, sip. Tapi before that, gitu kan ya, gue tuh penasaran. Kan di podcast yang sama nih, Yes, lo kan mention bahwa give, dan receive, gitu kan. Tapi don't ask, gitu, jangan pernah minta. Jadi kasih, lalu terima. Kalau kata kuncinya terima, bukan minta, gitu kan ya. Tapi kan mungkin banyak orang juga yang bertanya-tanya, kalau misalnya suatu saat nih kita benar-benar kayak misalnya butuh bantuan, tadi kayak misalnya ya saya bilang mau nawarin bisnis nih ke orang ini, gitu kan ya. Apa sih yang biasanya akan lo lakukan ya? Tadi kan lo bilang straightforward. Terus mungkin ada hal yang lainnya nggak sih yang lo lakuin, atau memang itu jadi suatu hal yang tabu karena kan itu jadi kayak in position of asking someone else, gitu kan. Dari salah satu either kenalan atau teman, atau misalnya bahkan lu punya lu punya kayak kriteria tertentu bahwa gue cuma akan minta ke orang yang sudah tahapannya sama gue adalah sekian gitu, atau tahapannya sama gue udah lebih dari teman atau gimana gitu ya. Yasa dulu, nanti baru gue tanya Rico. Ya, memang gue mencoba untuk dalam berteman dan juga bernetworking dalam di bisnis, gue prinsipnya adalah give dan receive. Gue mencoba apa yang bisa gue kasih. Gue nggak bakal untuk menarik balik, untuk meminta, gue udah pernah ngasih lu gini, gue minta bagian gue dong gitu. Gue berusaha untuk kasih aja, dan gue percaya gue akan menerima tanpa gue minta gitu. Menerimanya pun bukan berarti dari orang itu gitu. Gue percaya alam semesta ini bekerja dengan sistemnya sendiri, di mana mungkin gue berbuat baik sama Jessica, tapi gue dapat baik kembalinya tuh dari Rico gitu kan, bisa aja kan gitu. Tapi mungkin memang ada kalanya juga emang kita butuh sesuatu dan butuh minta tolong, bukannya berarti nggak boleh sama sekali, bukan. Tapi mungkin kita harus tahu, kita harus menerima konsekuensinya. Kalau memang kita belum kenal sama sekali dan kita nggak pernah ngobrol sama dia, kita juga nggak pernah give sesuatu ke dia, ya kita harus terima konsekuensinya kalau dia menolak tawaran kita aja, atau dia mau menerima tawaran kita dengan syarat tertentu gitu. Misalnya gue nggak kenal sama salah satu model gitu, dan gue tiba-tiba bilang, halo kak, saya butuh kakak untuk jadi model sepatu saya, kira-kira mau gak gitu. Kalau misalnya dia mau dan dia oke, gue mau, tapi gue minta dibayar 10 juta, ya itu adalah konsekuensi yang diterima, karena gue juga nggak pernah give apa-apa ke dia gitu. Jadi menurut gue bukannya nggak boleh meminta sesuatu, tapi harus tahu pada saat kita meminta sesuatu dan kita nggak pernah give, ya kita harus tahu konsekuensinya ada gitu. Kita harus membayar sesuatu, atau mungkin nggak membayar tapi dia nggak mau bekerja sama dengan kita gitu. Jadi menurut gue nggak ada salahnya juga untuk minta sesuatu, cuma harus tahu konsekuensinya. Kalau kita nggak pernah give, kita give aja, jangan begitu berharap gitu, karena nanti kalau kita berharap, nanti kita kecewa, kita nggak mau ngasih lagi. Apalagi nggak give, ya lu jangan terlalu berharap banyak bahwa lu minta sesuatu pasti dikasih. Pasti andaikan dikasih, ada konsekuensi yang lu harus bayar gitu. Oke, kalau menurut lu, Rick? Jess, pertanyaan diulang, Jess. Jadi gini, Rico, apakah kalau kita berteman, kan prinsipnya give dan receive nih, kita ngasih terus.
Boleh gak sih kita minta, andai kan kalau kita minta sesuatu, apakah harus tunggu udah deket banget atau gimana? Silakan Bapak Rico. Kalau gue pribadi, kayaknya jawaban gue tuh udah terwakili semua oleh Bapak Yasa Singgi ya. Ya udah, abis ini lo yang jawab gantian. Kalau gue pribadi sih, khusus buat lo. ya kalau gue pribadi kalau baru kenal sih gue nggak akan minta dulu. Tapi kalau udah hubungannya terjalin dengan cukup dekat, ya apalagi kayak deket banget ya, udah gue belak-belakan aja. Kenapa? Kalau baru kenal itu ya gue orangnya belak-belakan. Kalau orang yang baru kenal itu mungkin gue akan menjaga diri juga kayak kalau gue minta tolong, respon dia apa ya? Mungkin orang lain juga sama mikir kalau gue minta tolong sama Riko, respon Riko apa kan? Gue menjaga itu. Makanya untuk orang-orang baru biasanya kalau dalam hubungan bisnis, kalau nggak secara profesional memang gue bayar atau kita bekerja sama bisnis, kalau yang udah deket biasanya ya udah, karena kita udah pernah bertransaksi 1 kali, ya udah jalan aja. Makanya kalau gue pribadi ada yang disebutkan kolaborasi dalam bisnis. Kolaborasi itu sebenarnya pintu untuk networking. Sesekali ada teman gue misalkan, Erik, gue mau kerjasama sama lu seperti ini. Ngomong dia terang-terangan. Notabene gue nggak kenal, tapi gue liat orang ini siapa ya. Nah pertama filter gue udah oke nih. Oke, orang ini gue kenal, orangnya baiklah, aman, teman gue kenal. Yang kedua, oke, gue mau networking sama dia dan ya udah gue bantuin dia aja. Ya udah gue bantuin dia. Misalkan dia punya produk, gue punya community, dia bisa jual di tempat gue. Oke. Satu hari ada momen pasti gue akan butuh dia nih, ya kan. Nah kan kita udah pernah bertransaksi, jadinya jauh lebih mudah kan. Makanya kadang-kadang gue sekecil apapun, gue nggak lihat gue harus kolaborasi untuk yang besar-besar aja. Pokoknya sekecil apapun, gue akan kolaborasi sama orang supaya pintu networking gue kebuka. Intinya kayak gitu. Ya. Oke, mulai dari hal kecil, komitmen-komitmen kecil berarti kalau menurut lu, Rick. Iya, terus juga ada satu tambahan begini. Kadang-kadang ketika udah bernetworking dalam bisnis nih, kan ngomongin bisnis sensitif, ada kalanya kita sama partner kita atau orang yang kita kerjasama ini ada masalah lah. Terus di tengah masalah itu kita bilang gini, misalkan, gue ada masalah ini, lu bisa bantu nggak? Mungkin sama-sama rugi, ya. Tapi di beberapa kejadian memang ya udah karena gue mempertahankan integritas gitu, misalkan, gue pengen jadi orang yang kredibel, ya udah nggak apa-apa deh, sama-sama rugi. Yang penting ini orang asumsinya nggak berubah sama gue. Ada beberapa kejadian yang kayak gitu untuk mempertahankan hubungan dengan orang tersebut. Gitu. I see, interesting. Nah ini pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan buat Riko nih. Buat Riko, buat lo nih Rick, kan hampir semua video, tadi nih lo kan nyebutin soal kolaborasi gitu kan ya. Semua video di YouTube lo kan collab nih Rick, dan gue bahkan sebenarnya bisa dibilang gue ngelihat sepak terjang lo itu di YouTube itu kan dari awal banget. Dari mungkin kalau nggak salah satu yang pertama-tama yang lo ajak collab itu zamannya sama Kodeni nggak sih? Iya, Kodeni. Ya kan. Nah, tapi kan lu terus kemudian collab sama berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang. Terus yang tadi saya bilang, kemudian kemarin baru sama Bang Sandi. Terus kita nggak tahu ternyata jangan-jangan seorang Riko sudah mengantongi nama Pak Jokowi untuk di interview next-nya. Riko jangan-jangan Riko calon anggota DPR 2024 nih. Apa dia staf sus dapil pasar minggu. Pasar minggu. Biasa jangan bongkar meeting kita minggu lalu dong. Apa sih rahasianya Rick supaya bisa quote unquote extending network sampai segitunya? Apakah lo dari tadi pakai teori Yasa yang friends of friends kah, dari yang atau dari sering datang ke event kah, atau gimana menurut lo, Rick? Kalau gue ada beberapa, kalau dari pengalaman kayaknya ada beberapa kejadian yang nggak cuma satu teori deh. Contohnya ada momen yang kayak gue datang, contoh ya Kodeni nih, gue datang ke event Kodeni, beli produk Koden, kenal, ngobrol nyambung, akhirnya kerjasama 1 kali, cocok, berlanjut. Ada yang kayak friend of friend juga, kayak gue kenal sama Pak Tung. Jadi kayak misalkan gue ke Singapura waktu itu kan ada Gusti kan. Terus Gusti merekomendasikan gue di event tersebut.
Nah, itu berarti kombinasi antara event dan teman ya. Nah, akhirnya dikenalin ke Patung. Gusti mengangkat-ngangkat gue deh, Riko keren bla 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 gitu kan. Akhirnya ngobrol sama Patung. Ada lagi kejadian kayak Bang Sandi, karena gue rajin bikin konten dan orang suka, tiba-tiba tim sosmednya Bang Sandi ngontak gue, Rik, mau ngisi nggak? Gue bilang, wih, dari 3 tahun lalu gue udah merhatiin Bang Sandi, siapa yang nggak mau, gue bilang. Gitu. Wih, Riko di kontak duluan. Sandiaga Uno mengontak Riko Huang, gila. Akhirnya karena konten si Bang Sandinya ya udah nggak tahu ya, sekarang juga gue lihat Bang Sandi banyak kolaborasi sama orang gitu kan. Mungkin efek kolaborasi juga gitu. Jadi sebenarnya macam-macam. Yang penting lakuinnya nggak usah nunggu-nunggu kayak, aduh gue dapat something apa nih di sebuah event, gue dapat apa nih dari dia. Udah lu lakuin aja. Toh nanti dengan sendirinya lu ketemu orang, pasti ada momennya kok lu bisa kenal sama orang yang lu mau kenal gitu, kalau lu percayalah. Oke, nah kalau Yasa nih, gue tau, maksudnya gini, kan Yasa di featured juga nih di Forbes 30 Under 30, terus akhirnya juga dapat, I think menurut lo Yas gitu kan, itu ketika dapat misalnya title kayak gitu atau ada di lingkaran-lingkaran itu ngebantu lo buat networking nggak sih, in a way, atau ya sama aja? Sebenarnya ngebantu sih, harus diakui ngebantu. Cuma banyak hal yang gue kurang suka juga sebenarnya dengan title itu. Makanya gue di Instagram gue di bio Instagram gue nggak pernah tulis, di mana-mana gue di sosmed gue nggak pernah menulis di bio Instagram gue title ini itu. Paling gue cuma tulis tuh cuma di LinkedIn doang, karena kan LinkedIn halaman profesional kita. Tapi untuk di sosial media gue nggak mau menggunakan itu, karena gue tidak mau orang melihat itu dibandingin melihat Yasanya gitu. Gue tidak nyaman dan gak suka kalau orang memperkenalkan gue, kenalin ini Yasa, anak Forbes 30 Under 30 gitu. Gue gak suka gitu, karena gue ngerasa gue gak nyaman. Terus gue ngerasa kadang orang jadi terlalu tinggi ekspektasi sama gue. Jadi gue lebih pilih ya udah Yasa aja. Tapi memang gue akui itu ada efeknya, ada ada sedikit kemudahan lah yang gue dapetin untuk ketemu orang gitu. Tapi gue berusaha untuk tidak menggunakannya di depan lah, gitu. Nah, kalau lo ceritanya lo sampai bisa collab sama Chelsea Islan di Women Republic lo, itu tuh gimana ya? Apakah itu memang tadi kenalan juga, friend of friend kah, atau memang lo ngontak secara profesional kah, atau gimana? Iya, ini juga gasap sama kayak Riko, gabungan event dan friend of friend. Jadi waktu itu tuh kenal sama Chelsea karena kita berdua bareng-bareng diundang sama kantor staf presiden ke Istana Negara. Jadi kita berdua mewakili industri masing-masing. Gue mewakili industri lokal brand, Chelsea mewakili industri artis, seniman. Dan ada beberapa orang anak muda lainnya diajak diskusi, kenalan di sana. Setelah ngobrol-ngobrol lagi, ternyata Chelsea adalah teman SMA-nya pacar gue, Tiffany. Gitu. Jadi kayak ada nyambungnya lagi, jadi makin dekat lagi. Terus habis itu setelah ada event itu, kita jadi sering ngobrol bareng, jadi sering nongkrong bareng. Waktu itu nonton Asian Games bareng, terus makan bareng dan lain-lain. Akhirnya kayak ada ide aja, Chels, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang bareng yuk buat sosial? Mirip-mirip lah, kayak misalnya Alpha CEO sama dari kita untuk Nakes. Yuk kita bikin sesuatu yuk untuk sosial. Dan kebetulan Chelsea punya value yang sama nih dengan gua. Chelsea pengen ngebantu orang lebih banyak, dan gua bisa dengan sepatu, gua bisa bantu sepatu gua dikasih gratis ke orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya kita bikinlah satu gerakan namanya Indonesia Melangkah. Terus semua profitnya itu kita salurkan lewat organisasi sosial namanya Shoes for Flores. Kita ngebagiin sepatu-sepatu untuk anak-anak Flores yang pergi ke sekolah nggak bisa pakai sepatu.
gitu. Jadi eventnya ketemu di event, terus friend of friends juga, dan setelah ngobrol kita punya value yang sama nih. Ya udah kita ngerjain bareng aja yuk gitu. Kadang ada juga Jess, menurut gue kita udah deket, tapi menurut gue value kita nggak sama atau gayanya aja yang beda, sehingga kita nggak bisa ngerjain sesuatu tapi bisa jadi teman gitu. Nah kebetulan sama Chelsea kemarin kita jadi teman dan bisa ngerjain sesuatu bareng. Tapi beneran pas lagi kenal itu nggak kayak pas baru kenal, Chelsea kayaknya asik nih kolaborasi nih, nggak kayak gitu. Jadi benar-benar temenan, sering ngobrol. Iya, sering ngobrol. Dari obrolan makan di meja, kenapa kita nggak bikin ini gitu. Chelsea bilang, bagus banget. Yuk, gue juga punya cita-cita buat bikin kayak gitu juga. Ya udah, akhirnya jadi deh. I see. Again, gue rasa kayak poinnya lagi-lagi nggak instan. Intinya kalau buat teman-teman, I think dari obrolan gue sama dari obrolan kita malam ini, kalau ada seseorang yang bilang kayak networking itu instan, yang gue dapat dari lo berdua hari ini adalah networking itu nggak instan. Lo mau networking yang berkualitas itu nggak mungkin ada yang instan. Apalagi tadi tiba-tiba kenalan terus kayak ngajak kawin, in terms of like Yasa bilang tadi, langsung ngajak kolaborasi bisnis sementara belum tahu masing-masing dan belum kenal, belum sering ngobrol satu sama lain. Gitu nggak sih? Iya. Gue rasa sih Rico yang paling relevan, karena gue yakin Rico itu setiap hari itu DM-nya tuh ribuan yang masuk. Iya. Nah mungkin pertanyaannya adalah, gimana lu menghadapi orang-orang kayak gitu, Lu diemin apa lu ceramahin apa gimana, Kayak gimana, sorry, putus. Gue kayaknya bentar lagi kehilangan pekerjaan sebagai moderator. Anyway, tapi benar. Itu juga salah satu yang mau gue tanyain juga, dan Yasa sudah membahasakannya dengan luar biasa baiknya. Gimana ya? Tolong ya, lu hargain profesi Jessica. Dari tadi gue tuh udah diem gak mau ngomong loh. Gue nunggu lu ngomong. Dari tadi gue juga mau ngegas gitu loh. Gue ngebantuin Jessica. Bener. Gue thank you banget. Gue tanya kan tiap hari pasti banyak yang DM lu. Iya. Ya kan? Nah, DM yang ngajak kenalan, ngajak ketemu, lu cuekin, lu gas, ceramahin atau gimana? Enggak, kalau gue sih biasanya gue diemin sih, karena nggak kenal ya. Oke. Ya, kalau lu gimana, Yas? Gue nggak ada sih yang kayak gitu sama gue. Oh ada, pasti ada. Cuman nggak, misalkan nih ya, ada yang DM lu, beberapa orang ngajak ketemu, apa kabar, lu balesin atau lu diemin? Gue biasa cek profile dulu. Oke. Gue ada loh followers yang bener-bener gak kenal sama sekali, gak ada friend of friends, tapi hubungin gue enak banget bahasanya. Jadi misalnya, Yasa, gue udah ngikutin lo dari berapa tahun lalu, gue dengerin podcast lo, terus gue juga sempat cobain produk lo juga, gue ikutin tulisan-tulisan lo. Kebetulan gue dari luar kota, gue lagi di Jakarta nih, tanggal segini, boleh gak ketemu ajak makan gitu. Terus gue cek profilnya, ternyata terpercaya gitu, orangnya mukanya jelas, bukan akun fake, terus orang nggak terkenal gitu, followersnya juga berapa ratus doang, cuma kelihatannya terpercaya gitu, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Akhirnya udah gue ketemu, itu ada juga tuh 4 kali lah kayak gitu. Coba gue lihat dulu profilnya sih. Berarti kalau ada orang tiba-tiba nanya, Yas mau ketemu apa kabar, lu biasanya nggak akan balas dan nggak akan respon. Biasanya gue bilang, coba tanya Rico Huang aja, gitu. Oh, gitu. Jadi gue asal DM lu, Rick, kayaknya. Tapi DM gue banyak gara-gara Yasa, sebenarnya yang terkenal ya. Gue kayaknya bentar lagi benar-benar kayaknya gue bisa keluar dari layar ini, kalian bisa ngobrol ngalor ngidul aja, dan kayaknya lebih menghibur teman-teman yang ada malam ini. Jangan dong, Jess. Nih, gue satu pertanyaan lagi nih, Jess, buat Rico nih, Jess. Silahkan. Sorry loh, tadi gue belum jawab dulu loh. Apa? Lu tuh di sini kan tadi lu nanya kalau lu DM, kalau di BM itu dibalas nggak? Kalau gue biasanya kalau gue udah kasihan banget sama orangnya dengan ceritanya, biasa gue balas. Misalkan dia cerita bahwa neneknya sakit, dan dia tidak punya uang dan ngapain, gue terenyuh kan dengan copywritingnya dia nih. Udah gue balas, gue cari, kadang gue telepon. Tapi kalau buat
Karena gue susah banget Jess kalau ketemu orang baru tuh gue bingung ngomong apa sejujurnya. Kan kalau kayak gue sama Yasa gini kan ngomong, tapi kalau orang baru mungkin gue akan banyak diem gitu. Ya gue biasanya udah telepon aja toh lagi ada urgency itu orang tersebut gitu. Tapi kalau gue ketemu biasanya sama teman gitu. Ya berarti tips dalam ngontek Rico harus jelas banget, kalau nggak jelas harus pakai cerita yang terenyuh. Nah, betul itu. Gua ada pertanyaan lagi nih Jess, request nih Jess. Gua mengambil tugas lu lagi nih. Silahkan. Gue senang aja. Ini gue bakal nanya ke lu Jess. Apa? Iya bener juga ya. Benar. Ini sesi apa sih ini? Gua mau nanya nih. Gue mau nanya nih, Co. Lu pernah gak? Kan ini pas sekarang YouTube lu udah mulai jalan nih. Udah mulai gede subscribersnya. Ada gak orang yang nolak lu wawancara? Oh, ada. Ada juga? Ada. Karena gini, kalau cara approach gue sebagai wawancara orang nih, gue tuh DM nggak satu orang. Gue DM 50 orang, gitu. Dan DM-nya udah diatur in very, very humble way. Boleh dong, Cok, di-share, Cok. Itu very humble way-nya kayak apa, Cok? Nanti, di-share di sini. Boleh, ya. Kalau boleh. Kalau intinya, gue bilang kalau gue mau wawancara lu, karena gue ceritain background gue dulu. Nama saya Rico. Jadi kebetulan saya baru bikin channel YouTube. Saya banyak mewawancara orang gitu. Kebetulan saya pengen wawancara A karena saya melihat sepak terjangnya atau kayak misalkan kontennya bagus atau kayak menginspirasi. Boleh nggak saya wawancara gitu. Terus kadang-kadang ada beberapa pengusaha yang gue lihat dari karakter mukanya ini maunya yang gede-gede. Ya udah gue masukin lah. Jadi saya udah wawancara Pak Sandiaga Uno. Humble banget Rika. Iya, terus kan dia kayak, wih, beberapa orang yang mukanya itu kayaknya nggak perlu digituin, kayak muka-muka humble biasa itu, yaudah berarti kayak boleh nggak saya wawancara untuk bisa menginspirasi orang, kalau boleh. Pantas Jess. Waktu itu dia mau wawancara gue, nggak pakai izin, bilangnya, gue datang ke kantor lu ya, ada gak? Gitu. Kalau sama yang sudah berteman, langsung aja nggak lama kayak gitu sih. Waktu itu dia juga gini ya, waktu itu juga Rico tuh wawancara Gusti juga kayak gitu caranya. Kok gue udah ada di bawah apartemen lu nih, gue boleh naik. Ngapain lama kan, betul. Iya. Bener. Terus maksudnya ada yang misalnya tuh udah kasih tahu nih gue pengen wawancara, gue udah pernah gini-gini, maksudnya ada yang nolak, sorry saya tidak mau gitu, atau harus bayar atau gimana gitu? Ada. Kebanyakan yang nolak itu karena memang dia nggak mau dipublish ke YouTube. Oh iya. Gue kira karena Rico kurang ganteng makanya ditolak. Wih. Nah terus gue mau nanya sama lu nih Jess. Nah ayo nanya Co, yang banyak Co. Jadi gimana caranya lu bikin event ini? Kan tiba-tiba gue taunya dari Kita Untuk Nakes.com tuh punyanya Eka. Karena waktu itu gue bantu kampanye CK, tiba-tiba ada lu nongol nih, ya kan? Terus lu mengumpulkan puluhan orang dalam waktu sekejap. Wah, itu canggih tuh. Itu sebenarnya ilmu yang nggak bisa gue lakukan dan Esa lakukan loh. Dan orang dengan relanya memberikan sharing charity. Ini kan charity-nya Jessica ini sangat menyentuh dia nih. Gimana caranya? Ini apa sih? Kenapa gue jadi yang ditanya? Harusnya gue yang bertanya loh ini. Gimana caranya dia? Ya udah, but anyway gue jawab. Jadi gini ceritanya. Awalnya kan memang gue udah ngikutin dari Kita Untuk Nakes ini dari awal kan. Dari awal ketika volunteer awal, salah satunya adalah Coach Eka nge-publish, terus nge-publish, terus ngegalang donasi dan lain-lain gitu kan. Cuma saat itu gue merasa bahwa kayak oke, gue pengen bantu, tapi gue belum bisa bantu nih gitu loh. Gue belum bisa bantu karena ngomongin soal duit, ini belak-belakan aja gitu ya. Ngomongin soal duit, gue bukan lagi dalam keadaan yang berlebihan untuk bisa dapat yang secara signifikan. Gue nyumbang seadanya gitu kan. Gue nyumbang seadanya, yes. Terus ngomongin soal waktu dan expertise dalam hal
penyaluran APD, sourcing APD dan lain-lain, itu gue juga bukan bidang gue gitu loh. I don't think, gue nggak ngerasa bahwa gue bisa bantu banyak kalau di sana gitu kan. Terus tiba-tiba lah Coach Eka muncul dengan ide bahwa kayak mau bikin charity conference nih, mau bikin charity conference nih. Nah itu gue tahu bahwa oke, kayaknya this is saatnya gue bisa berkontribusi gitu loh. Saatnya gue bisa ngebantu kan. Akhirnya gue tawarin bantuan ke Coach Eka. Gue bilang, kok gue bisa bantu kalau untuk yang ini gitu kan. How can I help gitu kan. How would you like to do it gitu. Kita mau bikin kayak apa gitu kan. Kita mau bikin kayak apa dan lain-lain. Nah, perihal ngumpulin orang, jujur gue take no credits at all gitu loh. Itu semua berkat bantuan volunteer dari kita untuk Nakas juga, berkat bantuan dari friends of friends juga gitu. Banyak orang baik yang ngebantu, kayak ketika kita bilang kita punya ide untuk bikin acara ini gitu kan ya, terus kita sudah comes up dengan 3 orang. Waktu itu awalnya kita comes up cuma dengan 3 orang yang udah confirm gitu kan. Salah satu yang confirm di awal itu adalah Pak James Kui sama Pak Sukan tadi. Itu langsung ibaratnya momentumnya kayaknya ya menurut gue ya, dan mungkin niat baik itu memang ya dimudahkan lah ya. Jadi banyak banget orang yang bantuin, banyak banget orang Just gue bisa nanyain si ini nih untuk ikutan join gitu. Menurut lo gimana? Boleh nggak? Gue bilangnya boleh aja, kenapa enggak gitu loh. Selama ada orang baik, ada orang yang mau sharing, bahkan sampai momen-momen terakhir gitu kan ya, itu kita ada masih nambah gitu kan. Terus gue juga sangat bersyukur ada beberapa nama-nama besar juga yang mau sharing. Itu gue sangat-sangat kayak oke, thankful banget, thanks God banget. Jadi itu bukan kredit gue sama sekali, itu bukan bukan peranan gue lah. Intinya gue cuma ngebantu buat nge-organize acara ini. Kalau soal yang speaker-speakernya itu bantuan dari teman-teman volunteer dan orang-orang baik di luar sana lah. Berarti gara-gara baik di awal, akhirnya bisa terkumpul banyak orang. Tapi positifnya, jadi sekarang kita punya circle bisnis baru lah ya, yang sama-sama punya pengalaman ngisi. Terus lu juga, ya maksudnya kita sama-sama ngisi bareng, lu bisa kenal sama beberapa orang juga, jadinya bisa networking juga gitu loh. Gue sih, gue dari cerita Jessica itu, gue tuh memang gue juga percaya banget sama kekuatan volunteer. Biasanya tuh kekuatan volunteer itu membuka banyak banget peluang-peluang baru di dalam bisnis. Kayak misalnya gue pribadi pas SMA sama Riko juga sama nih, kita tuh kayak ke organisasi, Jess. Dan gue ngerasa setiap kali habis ikut organisasi, ketemu sama banyak orang, biasanya tuh malah banyak ngebuka peluang-peluang baru, walaupun kelihatannya kayak kitanya kayak yang jadi keluar tenaga, waktu, duit, capek. Cuma itu prinsip give dan receive itu tuh biasanya tuh akan kembali lah gitu. Benar. Ya gue juga ngeliat itu sebagai bonus aja sih. Maksudnya bonus gue akhirnya malah jadi punya suatu privilege, punya suatu keistimewaan untuk bisa ngobrol sama orang-orang keren gitu kan. Siapa sih Jessica gitu kan. Tapi itu bonus lah gitu kan. Karena tujuannya memang awalnya adalah memang buat galang donasi, dan gue juga pengen kayak kalau misalnya apa yang gue punya, expertise yang gue punya bisa dipakai buat ngebantu orang atau ngebantu suatu gerakan, ya why not gitu sih. Balik ke topik sebelum gue ditanyain lagi. Oke, siap. Kehilangan job gue. Kayak besok semuanya moderator Yasa Singgi dan Rico Huang kayaknya. Itu jadi ketoprak nanti. Sri Mulat. Lu tau gak sih tadi bahkan Gusti bilang gila, kalau aku bisa aku pengen deh yang moderator Rico sama Yasa. Gue bilang ya nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Terus emang hancur. Emang kamu mau ngapain? Terus dia bilang iya, kita mau ngelawak aja nanti. Jadi intinya kan kebaikan berbuah kebaikan. Ya artinya teman-teman di sini kalau mau nyumbang harus ada call to action ya. Kalau mau nyumbang berarti kita nakas.com. Betul. Gini kalau ada tiga sumbangan nih, Co. 1, kalau ingin menyumbang APD bisa ke dari kita untuk Nakas. Ya. 2, kalau ingin menyumbang ke para pekerja printing on demand, silakan buka dropshipaja.com.
3. Kalau mau menyumbang para pengrajin sepatu ke www.mensrepublic.id. Yoi. Ini belum CTA sebenarnya, tapi ya sudahlah karena udah dibuka CTA-nya. Saya mau ngingetin teman-teman juga, kalau teman-teman merasa hari ini insightful, apa yang Rico dan Yasa lakukan hari ini sangat berguna buat teman-teman. Saya ingin memanggil teman-teman juga untuk bantu teman-teman nakes kita yang lagi berjuang di garda depan melalui donasi APD, donasi uang atau APD, yang uangnya nanti juga kita akan belikan dalam bentuk alat pelindung diri yang disalurkan kepada para nakes supaya kita bisa cepat-cepat keluar dari COVID-19 ini, dan Yasa dan Rico bisa nongkrong-nongkrong lagi, mungkin sesekali gue bisa nimbrung gitu. Oke, gue balik ke topik ya. Sorry. Gini, kalian kan tadi bilang keep contact gitu kan ya. Tapi in times like this, apalagi kalau misalnya kayak para pebisnis mungkin yang pada baru mulai bisnisnya, itu kan mereka kadang-kadang suka quote unquote terlupa lah untuk melakukan hal itu gitu kan. Secara praktis atau ada nggak sih kalian melakukan misalnya ada nggak sih kayak gue jadwalin nih setiap hari Sabtu atau setiap hari Senin gitu kan ya, gue akan kontak orang setiap minggu gitu kan, atau memang itu ngalir aja karena udah jadi kebiasaan dari Yasa dan Rico? I know it's kind of basic questions gitu kan, tapi menurut gue mudah-mudahan hal kayak gini bisa ngebantu teman-teman juga untuk kayak oke, kayaknya gue bisa start dari sini deh. Gimana? Jawab, Kalau gue biasanya ngalir sih. Jarang mempersiapkan waktu yang hari apa, ya kan khusus hari Rabu buat ketemu orang. Tapi biasanya seminggu 2 kali, kalau nggak lagi COVID gini, gue jadwalin ketemu orang. Kadang-kadang kalau lagi ansos banget sama kerja, terus gue punya suara dalam hati, Rico kamu ansos gitu. Nah, udah. Rico kamu ansos, segera hubungi Yasa agar punya teman. Ya, muncul banget topik-topik gosip para pengusaha itu kepada Yasa, mintalah stok mereka gitu kan. Nah, itu biasanya gue kalau udah kayak gitu, gue fullin 1-2 hari tuh ketemu beberapa orang kayak gitu. Biasanya sih gue gitu, belum pernah jadwalin. Nah, kalau WhatsApp tuh gue biasanya sebisa mungkin lagi kosong gue buka WhatsApp dah, gue balas-balasin dah gitu. Kalau Yasa gimana, Yas? Sama, gue juga nggak dijadwalin sih. Biasanya gue cuma gini, kadang itu menjalin relasi itu nggak harus kita kontak Jessica dan langsung nanya, Jess apa kabar gitu. Menurut gue cuma sesimpel Jessica lagi ada IG story nih, ya gue balas aja IG story-nya. Woi, makan apa tuh Jess? Gitu. Woi, enak banget tuh. Lagi di mana lo gitu. Jadi nggak harus bener-bener nanya apa kabar atau gimana. Yang penting tuh kita menjalin relasi aja. Gue kontak Jessica, gue kontak Rico gitu. Jadi biasanya sih yang paling sering gue lakukan di IG story aja. IG story lagi ada yang muncul, sambil lihat IG story, komen-komenin gitu. Woi, lagi di mana? Apa kabar gitu. Terus biasanya sih yang rutin itu hari raya. Kalau hari raya Lebaran, gue pasti akan gue sempetin pas lagi hari raya, gue kontakin ke teman-teman gue yang merayakan untuk selamat Lebaran. Itu Natal juga sama Imlek. Gue biasanya akan ucapin di hari itu, gue akan emang siapin waktu gitu 1-2 jam untuk chatting ke relasi-relasi gue. Dan kirim hamper sih biasanya kalau di bisnis. I see. Oke, ini ngomongin soal tadi kan ada misalnya ini gue dapat sebenarnya pertanyaan titipan dari teman-teman yang waktu itu sempat nanya, kalau misalnya kita udah terlanjur salah langkah ketika networking di awal gitu, yang mungkin menimbulkan kesan yang kurang enak ke orang tersebut, atau kita beranggapan bahwa kayaknya kesannya orang itu terhadap kita kurang enak nih gitu kan ya. Menurut kalian apa sih yang harus dilakukan, atau itu bisa fixable gak sih? Waduh, gue ikut jawaban Rico ya dah. Ya saya diem nih, gue harus mikir nih. Kalau gue biasanya gue langsung minta maaf aja. Jadi misalkan nih gue ketemu sama orang,
terus kayak kelihatan banget nih gue nggak bisa membawa suasana, dia juga nggak bisa, ya kan? Terus kayak berapa detik kita hening, silent, terus lama-lama jadinya hubungan jadinya nggak nyaman misalkan. Ya udah gue habis itu gue tanya ke dia, gue minta maaf, sorry ya Yasa misalkan, tadi gue orangnya introvert, jadi gue ngomong sama orang susah gitu. Atau ada beberapa momen yang kayak, kayaknya gue nyinggung hati dia banget. Ya, Riko putus ya. Misalkan gue lagi bayar dulu putus itu ya? internet. Putus ya? Putus. Udah. Oh. Ulang nih. Oke. Intinya ketika ketemu sama orang dan kita ada kesalahan, kita ngomong aja apa adanya, minta maaf. Kita bilang, sorry ya, gue tadi begini, gue arogan misalkan, atau gue apa misalkan kesalahannya. Ngomong aja sejujurnya, dia bakal respect kok, kayak, oh iya santai lah gitu kan. Mereka jauh lebih nerima. Kenapa Rick? Sorry, kalimat terakhir lo agak putus-putus tadi. Mereka jauh menerima kejujuran kita. Ini bentar lagi kayak benar-benar kayak rasanya semuanya bisa disambungin ke pacaran, tips pacaran deh. Kalau pacaran beda. Jadi kalau pacaran mereka tidak menghargai kejujuran kita. Bukan Jess gini. Kalau pacaran beda. Kalau pacaran itu salah atau enggak harus minta maaf. Oh, siap. Bapak kalau ya. Pacaran pasti dari kita untuk cinta.com. Tenang. Gak di sini. Balik tuh yang punya acara udah ngomong seminar rasa stand up komedi. Kalau lu Yas gimana Yas? Gue setuju dah sama Rico dah. Udah. Jawabannya. Itu udah malas jawab, Jess. Lo lihat aja. Enggak. Gue belum ada jawaban sih, Jess. Gue lagi mikir kayaknya sih gue nggak inget sih ada momen-momen kayak gitu. Fix menurut gue. Enggak juga, maksud gue lagi nggak ingat aja sih momen-momen di mana gue udah salah. Tapi menurut gue sih fixable, cuma it takes time juga mungkin ya untuk orang kembali benerin pandangannya ke kita. Jadi fixable tapi it takes time. Takes time and effort juga berarti. Iya. Oke. Nah, teman-teman, ini karena tinggal 13 menit lagi, aku buka pertanyaan buat teman-teman mau nanya ke Yasa, ke Riko boleh. Jangan ditanya Riko mandi pakai apa, karena dia pasti mandinya pakai Lifebuoy. Ya, Rik ya? Yoi dong. Masih jadi brand ambassador tidak ini, apa namanya? Tidak dibayar. Belum dibayar. Oke. Ini ada pertanyaan nih Yasa Riko dari Hibatul Azizi Ramadan. Haha, iya asik dibawa ngobrol. Kak, tanya dong, apa alasan buat Kak Riko dan Kak Yasa agar selalu konsisten menjalani bisnis yang selalu ada tantangan di setiap saat, salah satunya tantangan COVID ini? Rico. Ini Yasa lebih tahu nih dari gua nih. Lempar kiri digocek. Oke, kalau bentar ya. Kenapa? Izin ke toilet sebentar. Oke, siap. Kalau gue ngelihatnya gini, gue ngelihat salah satu hal yang bikin kita konsisten itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Pas kita punya tanggung jawab yang besar, biasanya otomatis mau nggak mau akan dijalanin. Misalnya pada saat terjadi COVID kayak gini, karena kita punya tanggung jawab karyawan, terus vendor gue udah kontak gue, tolong banget pembayarannya dicepetin, tolong banget TOP-nya dipercepat lagi karena pengrajin kita udah nggak ada orderan lagi sekarang. Itu yang bikin kita mau nggak mau konsisten karena responsibility yang besar mau nggak mau membuat lu nggak punya pilihan lagi untuk mundur ke belakang. Jadi gue rasa salah satu hal yang bikin konsisten di masa-masa ini adalah tanggung jawab yang gue punya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita sambungin dengan tema hari ini, yaitu teman, gue beruntung banget di masa-masa kayak gini, gue punya
peers learning yang sangat suportif sama gue. Jadi kalau gue di bisnis gue ikut satu komunitas gitu, namanya Entrepreneurs Organization. Lalu di Entrepreneurs Organization ini kita setiap bulan tuh ketemu grup kecil kayak sekitar berlima, terus cerita hari ini bulan ini masalah gue apa yang bisa gue bantu satu sama lain. Terus di masa-masa COVID kayak gini saling sharing problemnya masing-masing apa. Jadi gue ngerasa yang bikin konsisten saat ini ada dua. Yang pertama adalah tanggung jawab yang gue punya. Yang kedua ya peers learning yang dan teman-teman yang selama ini suportif sama kita semua. Oke. Ya, tanggung jawab dan peers learning kalau menurut Yasa. Nah, kalau menurut Riko gimana, Rik? Dapat ilham nggak di toilet? Dapat. Kalau gua pertama biasa kalau untuk konsisten, gua biasanya sangkut pautin sama habits. Jadi baik yang baru mulai menjalankan atau lagi survive gini, memang udah habits aja. Kalau lagi ada masalah sama kayak gini nih, ya udah memang habitsnya udah survive karena udah kebiasaan. Dan biasanya kebiasaan itu dibentuk nggak dalam waktu singkat, butuh waktu. Selain itu, gimana kalau belum terbiasa atau belum punya kebiasaan? Biasanya gua punya orang-orang circle pertemanan yang kayak ngobrolin bisnis gitu. Kan ada temen yang memangnya asik aja nggak ngobrolin bisnis, ada juga yang ngobrolin bisnis. Ya disitulah gue berbagi apa tadi yang gue bilang buang sampah lah. Jadi gue berbagi cerita sama mereka. Nah di sisi lain betul sama Yasa, jadi ada tanggung jawab. Jadi kan kita punya tim, punya karyawan. Kalau nggak konsisten kan otomatis omset turun dan membuat si karyawan kita juga jadi nggak bisa survive dong. Itu yang bikin jadi konsisten gitu. Jadi alasan gue itu sih gitu. Oke, intinya ya tetap intinya salah satu yang paling utama itu adalah tanggung jawab kita ke karyawan, ke staff, ke para vendor, ke supplier kita yang mungkin juga hidupnya bergantung dari sana ya, yang membuat Riko dan Yasa itu tetap keep going, tetap keep fighting whatever happens. Ini ada, kita langsung lanjut pertanyaan kedua ya, supaya banyak, ini tiba-tiba langsung banyak banget pertanyaan buat Riko dan Yasa, karena kayaknya Riko dan Yasa sangat-sangat charming malam ini. Dari Ikwan Sunarto. Nah, ini sebenarnya volunteernya DKUN, volunteernya dari kita untuk nakes juga ini kayaknya. Nanya dong, pernah elevator talk kah dan biasanya apa topik pertamanya? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Maksudnya elevator. Maksudnya mungkin elevator pitch maksudnya. Pitch kali ya, elevator pitch kali ya. Pernah nggak? Atau misalnya kayak pernah nggak lo ketemu seseorang yang kayak misalnya tadi nih, misalnya lo ketemu Raditya Dika gitu kan. Kalau Riko ketemu Raditya Dika dan Riko udah ngefans banget, terus dan bener-bener papasan gitu ya, terus Riko langsung nyamperin, terus langsung melakukan kayak langsung kenalin dan ada elevator pitch-nya gitu, atau ada kayak halo bang, nama saya Riko bla 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 bla, saya udah ngefans banget dan lain-lain gitu, misalnya kayak gitu loh. Kayak pernah nggak ngelakuin hal itu dan topik pertamanya biasanya apa? Atau mungkin di event gitu, lo ngelihat seseorang yang kayak kayaknya gue kenal, gue pengen nih kenalan sama dia gitu kan? Nggak pernah, gue belum pernah sih. Biasanya Riko dicari terus ya, soalnya Riko bener Jess, beda. Tapi gue punya kayaknya bisa belajar sama ini. Kan kalau di mall tuh ada suka yang minta tanda tangan tuh. Nah, lu belajar sama dia kan lebih cocok. Jadi aja, Pak, ya bisa minta bantunya sebentar. Saya mau minta tanda tangan, Pak. Langsung aja, Pak, di sini. Nah, itu mungkin bisa. Apa dong minta tanda tangan apa? Kok gue gak update ya? Kayak gue kurang. Berarti lu kurang ke mall lu. Iya, Pak. PSBB, Pak. Ayo, Bapak masih ke mall PSBB. Sebelum PSBB ada kayak gitu. Organisasi yang minta tanda tangan biasanya. Enggak, tapi kalau gue pribadi, gue jujur belum pernah. Biasanya gue kalau bangun relasi sama orang, gue nggak langsung kayak gitu, karena gue orangnya juga susah untuk berinteraksi langsung to the point kayak gitu. Jadi biasanya gue bangun relasi dulu sih, ngobrol dulu gitu. Mungkin bisa tanya sebelah kanan saya ya, Sasinggi. Ya, tapi tadi kan lo bilang kalau misalnya lo ngajak kenalan orang, lo ngajak kenalan dulu. Yang ngajak kenalannya itu gimana maksudnya? Mungkin pertanyaannya itu juga gitu, ngajak kenalannya tuh gimana?
Nah, ngajak kenalannya tuh gue cuman ya sekedar halo, saya ngefans banget tanpa ngejelasin background gue apa sih. Jadi cuman kayak ya udah say hi aja. Tapi gue biasanya nggak jauh-jauh dari friend of friend sama event biasanya. Oke. Kalau Yasa gimana, Yas? Gue sih biasanya kalau ketemu sama orang yang gue pengen kenalan sih, biasa gue selalu membuka obrolan dengan apresiasi biasanya. Misalnya gue pengen kenal sama Jessica, pasti gue akan bilang, Jess, kemarin gue nonton webinar lu di Alpha CEO, thank you banget ya, udah bawain acaranya, gue tunggu acara berikutnya. Udah, biasanya gue akan selesai diapresiasi aja. Jadi, Yasa saya tersanjung. biasanya sih gitu, jadi mungkin setelah selesai apresiasi, misalnya kita ketemu orang, gue bilang, tadi materinya bagus banget, atau thank you ya, gue pernah beli produk lu, gue pernah pakai gitu. Nah, nanti biasanya mungkin bisa dilanjut lagi di sosial media. Halo bro, gue yang tadi ketemu nih di kota Casablanca. Gitu. Jadi gue selalu mulai dengan apresiasi sama kenalin diri aja. Nah, itu kayaknya connect sama pertanyaan selanjutnya yang dari Dion Kusuma. Itukah cara lo untuk meninggalkan kesan yang baik supaya lo diingat sama orang lain? Dari apresiasi itu kah? Pertanyaannya mana, Jess? Nih. Ya ampun, gue terlalu ini kayaknya. Ada tips kok bagaimana caranya? Pesan pertama. Iya. Gue rasa memberikan apresiasi dan thank you menurut gue lumayan baik ya untuk menimbulkan kesan pertama ya. Setuju. Benar. Makanya lebih baik Yasa yang menjawab karena jawabannya sudah sangat tepat sekali. Magabut lu, Rik. Katanya niat bantu, Rik. Gak kepikiran ya. Bercanda ntar abis ini kayak udah gue kalau di kontak aja sama Jessica lagi gak mau. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Julius Ciri. Mengenai relationship, ada kalanya mau kenalan dengan orang tapi minder sendiri. Merasa belum ada value yang dibawa. Bahkan sampai bingung pas udah ketemu orangnya. Pernah gitu nggak? Mungkin gimana cara mengatasinya? Nah, Yasa silakan. Gantian dong. Gua mulu lu yang jawab, Cok. Tunggu gue baca dulu. Aduh, ini siapa sih? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan dari jawaban yang Yasa tadi jelasin sih. Biasanya kalau bingung, gue biasanya kalau bingung gue bakal ngapresiasi dia atau kayak menceritakan dia tuh habis bikin karya apa atau konten apa project apa gitu. Kayak misalkan gue ketemu Yasa, ya gue bisa aja bilang kayak gue beli sepatu lu, tapi beneran beli sepatu, atau kalau memang dengerin podcast ya kasih update bahwa gue abis dengerin podcast lu, lo bagus, konten lu menginspirasi banget dan lain-lain. Itu jadi bikin orang ingat karena sebagian orang kalau ketemu ya kan jarang mengapresiasi orang gitu. Mungkin kalau orang ketemu Yasa dia akan minta foto dulu kan, gitu loh. Kagak. Minta tanda tangan tadi kayak minta tanda tangan. Kalau Yasa kan punya buku. Riko juga punya buku. Menurut gue sedikit nambahin, Jess. Menurut gue value yang dibawa itu tuh nggak harus sesuatu yang bersifat prestasi atau materialistis gitu atau sebuah title gitu. Cuma value itu menurut gue cuma satu hal yang positif aja. Kalau misalnya kita bisa menjadi supporter yang baik, bisa menjadi teman yang baik, itu juga sebuah value menurut gue gitu. Jadi nggak harus tuh pas gue pengen ngomong sama Riko, kok gue lagi ada value nih buat lu gitu. Enggak, gue cuma ya lu lagi apa yang bisa gue bantu, atau apa yang bisa gue, kalau gue nggak bisa bantu apa-apa, atau apa yang bisa gue temenin dari lu, atau apa bisa sekedar gue dengerin sharing lu atau apapun. Jadi jangan selalu berpikir bahwa value itu adalah satu hal yang bersifat barang atau materi atau prestasi. Ya, gue yakin banyak orang tuh yang sebenarnya tuh suka berteman, cuma belum dapat yang klop aja gitu, atau kita belum kenal secara dekat. Sama ini Jess, kalau tadi kan dia bilang dia minder. Kalau menurut gue meskipun kenal sama orang yang gede gitu, ya jadi diri kita sendiri aja, tetap jadi. Soalnya pikirannya anggap aja kita tuh sama-sama manusia.
cuman mungkin punya pekerjaan dan status yang berbeda ya, tapi sesama bisa saling respect juga ya udah kita dengan cara yang humble, dengan jadi diri sendiri juga nggak usah takut dia bakal gimana gitu. Gue jadi mau nanya nih Jess sama Riko nih Jess. Silahkan. Kalau gitu gue bakal berikutnya ke Jessica nih. Ya boleh. Ini apa cycle-nya? Lanjut. Dari semua yang lu wawancara, yang paling bikin lu deg-degan siapa, Cok? Deg-degannya tuh maksudnya deg-degan grogi gitu. Grogi. Waktu pertama kali kayak si Pak Hermanto ya. Hermanto Tanoko. Pak Hermanto ya. Ada dua. Waktu itu Pak Hermanto, tapi Pak Hermanto kayak ngerangkul gitu, kayak humble. Jadinya gue juga nyaman. Yang waktu itu pertama kali waktu gue ketemu Bong Chandra, kan Bong Chandra itu orangnya humble dan introvert ya. Gue juga sama. Ada momen dimana kayak kita 1 menit tuh nggak ngomong sama sekali dan gue bingung ngomong apa. Lo meditasi bareng sama dia? Enggak, ini apa namanya, mengheningkan cipta bersama. Oke. Kayak 1 menit. I see. Terus lu, ini agak out of topic lagi, tapi gue penasaran juga. Lu di posisi sekarang tuh ngerasa gak sih ada yang deketin lu, tapi ini kayak mau ngambil sesuatu dari gue tuh ya, atau ada agenda-agenda gitu? Agenda kayaknya ada apa enggak ya? Nggak ada deh kayaknya. Apa ada ya? Kayaknya gue gak yakin Riko sempat mikirin kayak gituan deh, Yas. Positif thinking, Jess. Kalau ada pun, pokoknya gue harus lewat jalur teman dulu kali ya. Jadi kayak filter di depannya ketat gitu. Tapi kalau jadi teman ada juga ya udahlah gitu. Kayaknya daripada gue summary-in sesi ini, kayaknya teman-teman akan lebih appreciate ketika gue summary-in cara kontak Riko. Pertama, friends of friends. 2, profil lo harus jelas. 3, kalau lo nggak jelas dan kalau profil lo nggak gitu jelas dan lo bukan friends of friends, pakai cara cerita terenyuh gitu ya. betul. Udah sampai dirangkum tuh sama Diondi tuh. Nah ini Jess, ada pertanyaan yang bagus nih Jess. Apa tuh? Dari Rick Jad Bororing. Menurut Kayasa dan Riko, apa itu do the right thing and do things right? Menurut saya, do the right thing itu adalah melakukan hal benar. Gue tahu ini arahnya kemana. Riko mungkin mau menjawab satu lagi do things right itu apa? Gue nggak tahu lawakan ini nih. Mungkin di stand up komedi gue nih ke depan. Gimana? Lalu gak nyambung sih, Cok. Dia udah gak dicas kayak gitu. Aduh. Udah lewat. Sorry, lemot gak nyambung. Aduh. Maaf ya Richard Bororing ya. Pertanyaannya belum terjawab sama Riko dan Yasa. Nih, gue masuk ke pertanyaan terakhir aja deh. Walaupun ini bukan tentang networking, tapi gue rasa, tunggu bentar. Tapi yang ini udah sebenarnya udah kejawab juga. Udah kejawab. Oke. Banyak ya pertanyaannya ternyata. Oke, silakan. Gantian nanya Jessica nih. udah keluar pertanyaannya. Anda telat, Pak. Ini dari Richard Bororing juga, tapi dari pertanyaan yang sebelumnya. Arti fokus yang sebenarnya dalam perspektif Koyasa dan Koriko gimana sih? Misalnya kan Koriko banyak bisnis, Koyasa juga udah nambah bisnisnya. Apakah semua dijalani berbarengan atau step by step? Kayaknya Riko deh, karena Riko bisnisnya lebih banyak. Beneran. Enggak, ini beneran. Bukan mau ngelempar. Ini beneran. Kayaknya ya tuh fokus banget, terlihat dari kacamatanya. Gila, I wish every session gue bisa sesantai ini kayaknya. Kalau gue fokus itu sebenarnya nggak ada yang salah. Ini ngomongnya konteks bisnis ya. Kalau fokus bisnis itu menurut gue bukan berarti lu punya banyak bisnis itu lu nggak fokus, tapi fokus itu kalau apa yang lu jalankan masih inline sama visi dan misi yang lu pegang teguh selama ini. Jadi mau bisnis apapun, tapi kalau masih berhubungan, menurut gue itu fokus.
Nah kalau dijalanin step by step, semuanya dijalanin step by step. Yang namanya bisnis kan kita pasti pemimpin itu menciptakan pemimpin baru. Jadi ketika udah ada pemimpin baru, maka project itu kan dikerjakan atau didelegasikan ke pemimpin yang udah kita ciptakan. Makanya kenapa kita bisa, kalau gue bisa jalanin beberapa usaha karena ada orang kepercayaan atau partner, atau kadang gue kolaborasi juga sama orang lain. Jadi sebenarnya yang bikin gue fokus itu ya menurut gue ketika bisa jalanin bis inline. Ya, Sa, mau nambahin atau mau ternyata ada opini yang berbeda? Ya, Sa, silakan. Kalau gue pilih satu bidang, kalau gue kan mungkin juga kita jangan pilih bidangnya nggak perlu yang terlalu spesifik. Kayak misalnya kalau gue bilangnya tuh gue fokusnya di lifestyle produk. Jadi kalau misalnya masih terkait dengan lifestyle produk, misalnya kan gue jual sepatu, misalnya ada peluang nih di skincare gitu mungkin. Skincare masih masuk ke lifestyle, terus masuk bisnis modelnya juga sama, misalnya retail, direct to consumer juga, mungkin gue akan ambil. Jadi gue akan melihat dari industrinya yang masih sama, dan bisnis modelnya sama. Kalau misalnya bisnis modelnya beda, mungkin gue akan pertimbangin juga, karena jadi effortnya akan 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya masih bisa 1 kali jalan, gue akan ambil. Dan bertahap juga tapi pastinya. Oke. I think ya that's it buat sesi malam ini. Walaupun ada yang bilang minta di-extend. Dan dan ada yang nanya, ya ada yang salfok sama botol lo. Itu botol apa? ini botol ini loh, apa namanya? Apa sih Jess kalau buat ini? Face mist. Mist. Biar segar, biar nggak ngantuk. Karena sesi malam sih ya. Alright. I think gue samap, kalau boleh gue samap dikit ya. Walaupun sesi kita ini kayaknya hari ini sangat santai, tapi gue rasa ini tetap sangat insightful buat teman-teman semuanya di rumah. Jadi kalau yang ketinggalan, aku akan rangkum dikit. Saya akan rangkum dikit apa sih yang kita bahas hari ini. Kita hari ini kan ngebahas soal networking, how to win friends and influence people. Walaupun kita belum sempat sampai ke topik influence people karena obrolan kita hari ini super hot. Tapi intinya yang aku dapat dari Yasa dan Rico, networking itu adalah bukan sesuatu yang instan. Networking itu nggak bisa terjadi overnight. Kalau kalian memang benar-benar mau berteman, mau menjalin network, mau kenal sama seseorang, ya lebih baik jangan ada agenda apapun di awal gitu loh. Even though misalnya teman-teman punya agenda di masa depan kayak gue pengen deh doing business sama orang ini, itu mungkin ditahan dulu karena di awal yang penting tulus, temenan dulu aja, kenalan dulu aja. Karena kalau misalnya langsung jump into yang ngajak bisnis bareng, itu kayak orang baru kenal ngajak kawin gitu kali ya. Terus selain itu kalau misalnya tadi ada beberapa tips juga dari Rico dan Yasa dalam hal networking. Jadi as simple as keep contact dalam secara berkala supaya teman-teman dan itu nggak harus kayak apa kabar atau nggak harus kayak nelpon atau bahkan ngajak ketemuan. As simple as mungkin ngechat atau komen di Instagramnya dan lain-lain. Dan tadi yang dari Rico yang Yasa sebut juga bahwa akan lebih enak, akan lebih gampang, akan lebih mudah, dan akan lebih terpercaya kalau kita kenal itu dari friends of friends gitu. Jadi dari kenalannya teman kita, atau yang tadi teori yang Yasa bilang juga menarik banget, bahwa jarak kita sama orang yang pengen kita kenal sebenarnya paling kemungkinan besar cuma 5 orang di antara orang yang di antara kita dengan orang yang mau kita kenal. Itu sih I think yang gue dapat malam ini, yang mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk sum up session tonight, karena ini session yang menurut gue luar biasa, sangat santai, sangat flowing, sangat tiba-tiba ada turntables ya, di mana gue sebagai moderator hampir kehilangan pekerjaan. Dan buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab karena mungkin nggak relevan dengan topik kita malam ini, jangan kecewa, teman-teman. Boleh mungkin nanti gue mengencourage buat komen ya. Boleh juga nanti mungkin next time bisa dibahas sama Rico atau Yasa di lain kesempatan, atau teman-teman bisa tonton YouTube-nya Rico dan
dengerin podcastnya Yasa, karena kalau buat Yasa yang soal networking itu memang Yasa ada ngebahas satu podcast khusus soal networking. Kalau buat Rico juga karena sering ngobrol sama banyak orang, insight dari YouTube-nya Rico juga sangat luar biasa. Banyak, bahkan yang tadi Yasa bilang, terakhir kali Rico bahkan sama Bang Sandiaga Uno loh, luar biasa. Hebat banget abang gua. Dan Rico yang dikontak, bukan Rico yang kontak. Gile. Kawan kan. Oke, dan highlight terakhir, apa tuh? Hasil dari networking baik, salah satu contohnya digambarkan di presentasi ini, I think very insightful. Wah, iya, memang ini tercermin banget dari hubungannya Rico dan Yasa, yang katanya kalau kalian mengalihkan perhatianku. Yes, indeed, thank you banget Rico dan Yasa. Gue gak nyesel memasangkan kalian berdua dalam satu sesi yang sama, karena kalian bukan cuma sharing, tapi kalian benar-benar mendemonstrate the real things, the real networking in real life tuh hasilnya seperti apa, dan bond tuh kayak bond apa ya, dan hubungannya seperti apa. Gue sampai lupa gue harus ngomong apa lagi. Ya benar-benar bentar lagi gue benar-benar dipecat jadi moderator. All in all, thank you banget Rico, Yasa atas waktunya. Sebelum gue tutup, gue mau CTA dulu, karena tadi kan kalian udah nyebut CTA kan ya. Jadi gue mau CTA dulu supaya tidak lupa terhadap tujuan utama event kita pada malam ini. Buat teman-teman, kalau teman-teman merasa, sekali lagi, kalau teman-teman merasa bahwa hari ini sangat insightful, malam ini sangat insightful, apa yang Yasa bagikan, apa yang Rico bagikan adalah sesuatu yang sangat berguna buat teman-teman, please do share it with others, karena itu bisa jadi juga salah satu poin atau salah satu cara untuk teman-teman reach out ke teman-temannya teman-teman yang sudah lama nggak kontakkan juga. Itu satu. Dan kedua, kita nggak pernah tahu sesimpel itu, hal sekecil apapun itu ternyata bisa mengubah hidupnya orang dan bisa membantu orang dalam yang mungkin sekarang sedang mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidupnya atau dalam bisnisnya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa juga seberapapun besarnya atau seberapapun kecilnya donasi dari teman-teman, apapun bentuknya, mau bentuk uang, mau bentuk tenaga, mau bentuk barang, mau bentuk pengalaman, mau bentuk knowledge, kita sangat open banget. Silahkan teman-teman, kalau untuk yang uang, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini, yaitu BCA 4677 satunya 5 kali 8 atas nama Christian. Dan teman-teman bisa juga akses semua data tentang donasinya serta laporan untuk distribusi donasinya dari kita untuk nakes.com. Nah, untuk acara dan kalau misalnya teman-teman nih misalnya punya kayak Yasa dan Rico yang punya brand, yang punya perusahaan yang ingin berbagi lebih kepada teman-teman nakes di luar sana, ingin membantu lebih kepada teman-teman nakes di luar sana, teman-teman juga bisa berdonasi atas nama brand teman-teman, sehingga brand teman-teman bukan cuma sebagai para pribadi, tapi sebagai perusahaan pun teman-teman bisa ikut terlibat, yaitu melalui program Brand Baik. Dengan minimal donasi di atas 5 juta, teman-teman bisa request untuk dimasukkan label print atau logo brand atau usaha Anda pada donasi box, dan serta dicantumkan pada website Charity Conference sebagai brand baik yang sudah ikut membantu program atau gerakan dari kita untuk nakes ini. Sekali lagi, seberapa kecil atau seberapa pun besar effort teman-teman atau sumbangan teman-teman itu sangat berarti buat para nakes di luar sana. Nah, total donasi yang terkumpul ada? Oke. Total donasi yang terkumpul sehingga saat ini adalah 1,8 M atau 1.897.892.500 rupiah, dan sudah disalurkan sebagian besarnya ke 400 titik di 400 titik rumah sakit dan puskesmas dan unit kesehatan di seluruh Indonesia yang sudah terverified oleh tim volunteer. Buat teman-teman supaya nggak ketinggalan juga dari acara kita yang masih ada 2 hari lagi. Jadi besok kita masih ada, tadi berarti ada 30, hari ini ada 9, berarti ada 21 orang lagi yang masih akan sharing di besok dan lusa. Jadwalnya teman-teman bisa lihat di IG-nya @dari kita untuk nakes atau IG-nya @alfaceo.id, serta teman-teman juga bisa subscribe atau
get reminder di YouTube-nya, di YouTube Alfasio ini supaya teman-teman nggak ketinggalan sesi besok, karena sesi besok juga nggak kalah seru dibandingkan sesi hari ini. Walaupun sesi hari ini sudah sangat luar biasa, saya sangat berterima kasih atas 9 orang yang sudah sharing luar biasa, banyak banget insight dan pengetahuan mereka malam hari ini. Dan I think that's it. Semuanya sudah gue sebutkan CTA-nya. Thank you sekali lagi, thank you Rico, thank you Yasa. Thank you Jess. Semoga lancar bisnisnya, stay safe, stay healthy, stay inspiring, keep inspiring, dan sukses terus. Thank you semua, dadah. Bye guys, bye Cho, bye Jess. Bye. Semuanya. Selamat malam, kita ketemu lagi besok.